Pada tahun 2001, di final bola basket SMA, Hong Dae-yong menjadi pusat perhatian sebagai bintang andalan tim. Semua mata tertuju padanya, terutama dari pencari bakat universitas yang hadir untuk menyaksikan permainannya. Namun, di tengah ketegangan pertandingan, Dae-yong tiba-tiba meninggalkan bola dan berlari keluar lapangan. Ia mengabaikan momen penting itu demi menemui kekasihnya yang bernama Dajung yang sedang menangis. Dajung merasa bersalah karena ia mengira Dae-yong telah mengorbankan masa depannya demi dirinya. Namun, Dae-yong dengan tegas mengatakan bahwa keputusan itu adalah pilihannya sendiri. Ia lebih memilih Dajung dan bayi yang mereka nantikan dibandingkan kesempatan emas yang ada di hadapannya. 우리 아기가 내 미래야. Singkat waktu, 18 tahun berlalu. Dae-yong yang kini telah berusia 37 tahun terbangun di rumah sahabatnya yang bernama Go Duk-jin, seorang pria kaya raya yang kerap bersikap eksentrik. Ingatan tentang pertengkaran dengan Dajung yang kini menjadi istrinya kembali membayangi pikiran Dae-yong. 집에서 쫓겨나고 상황 안 좋은 건 이해해. Sementara itu, Dajung yang sedang bersama sahabatnya yang bernama Airin mengungkapkan bahwa ia tidak lagi sanggup menjalani hidup bersama Dae-yong. Meskipun Airin mencoba memahami situasinya, ia tetap terkejut mendengar keputusan Dajung. Dae-yong kini bekerja sebagai teknisi reparasi elektronik dan sangat berharap mendapatkan promosi dalam waktu dekat. Suatu hari, ia dipanggil ke rumah seorang pria tua bernama Kakek Jo untuk memperbaiki radio dan televisi kuno. Dalam obrolan mereka, Dae-yong meluapkan rasa frustasinya, berharap hidupnya bisa diperbaiki semudah memperbaiki barang-barang itu. Kakek Jo sambil menyuguhkan secangkir teh hanya tersenyum dan berkata bahwa perubahan dalam hidup hanya bisa datang dari dirinya sendiri. 제가 고쳐야죠. Di rumah, Dae-yong mencoba mendekatkan diri dengan anak kembarnya yang bernama Sia dan Siwoo. Ia bertanya pada Siwoo, mengapa belakangan ini ia tampak kehilangan semangat bermain basket. Namun, Siwoo hanya menjawab singkat bahwa ia sudah tidak tertarik lagi. Berusaha menghibur, Dae-yong meyakinkan mereka bahwa dirinya dan Dajung akan tetap bersama dan tidak akan bercerai. 승진하면 엄마 마운드 바뀔 거야. Namun, kenyataan di tempat kerja justru memperburuk suasana hati Dae-yong. Dalam sebuah pertemuan staf, bosnya mengumumkan bahwa promosi jabatan yang dinantikan Dae-yong diberikan kepada keponakan bos itu sendiri. Sebagai pukulan tambahan, Dae-yong diberitahu bahwa ia akan dipindahkan ke kantor pusat di Busan. 부산으로 발령났습니다. Saat makan malam dengan rekan kerjanya, Dae-yong mendengar keluhan mereka tentang nepotisme yang merajalela di perusahaan. Ia memanfaatkan momen itu untuk menghadapi bosnya secara langsung dan bertanya mengapa ia tidak dipilih. Dengan nada dingin, bosnya menjawab bahwa keponakannya lebih pantas karena memiliki gelar universitas, sementara Dae-yong hanya lulusan SMA. Dae-yong mencoba memohon agar pemindahannya ke Busan dibatalkan. Ia menjelaskan bahwa ia sedang menghadapi masalah besar dalam rumah tangganya dan tidak bisa pergi jauh. Namun, bosnya menolak, mengatakan bahwa keputusan itu sudah final. Dengan sinis, ia juga menambahkan bahwa kesulitan hidup Dae-yong adalah akibat dari sifatnya yang impulsif, yang terus mengacaukan segala hal. Saat Dae-yong hendak meninggalkan ruangan, bosnya mengejaknya dengan ucapan pedas. Tidak heran kau punya anak di usia muda tanpa perencanaan. Ia melanjutkan dengan komentar yang lebih menusuk, mengatakan betapa malangnya istri dan anak-anak yang bergantung pada pria seperti Dae-yong. 여자나 애새끼들이나 Berasa harga dirinya diinjak, Dae-yong tidak mampu menahan amarahnya dan langsung menyeruduk wajah si bos. Setibanya di rumah, Dae-yong berbicara dengan Dajung. Dengan nada skeptis, Dajung menebak bahwa Dae-yong tidak berhasil mendapatkan promosi yang diinginkannya. Dae-yong mengabaikan hal itu dan hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin bercerai. Dae-yong mengunjungi sekolah lamanya dan teringat momen saat ia meminta Dajung mengabulkan keinginannya jika ia berhasil memasukkan bola dari garis tengah lapangan. 나랑 사귀자. Ketika ia melempar bola, Dae-yong mengucapkan permohonan. Hong Dae-yong, ayo kembali. 홍대영, 돌아가자. Tiba-tiba, kilat menyambar dan aliran listrik di sekitarnya padam. Setelah kejadian itu, Dae-yong pergi ke minimarket untuk membeli ramyun dan minuman. Di sana, ia dikejutkan oleh keberadaan putrinya. Sia ternyata bekerja di tempat itu. Dengan emosi, Dae-yong menegur Sia, menyuruhnya fokus belajar. Namun, Sia kebingungan dan bertanya siapa dia sebenarnya. Dae-yong pun kesal dengan sikap anaknya.
Namun, akhirnya Daeong menyadari melalui bayangan di kaca bahwa tubuhnya telah kembali ke usia 18 tahun. Panik dan bingung, ia keluar dari minimarket untuk memastikan bahwa ini bukan mimpi. Dengan kesal, Daeong berjanji akan kembali. 다시 찾아올 거니까. Dengan penuh kebingungan, Daeong memutuskan untuk mengunjungi sahabatnya Dukjin. Namun, alih-alih mengenalinya, Dukjin justru mengira Daeong sebagai pencuri yang menyelinap ke rumahnya. Sambil panik, Dukjin mengejarnya keliling rumah dan bahkan menggunakan pistol mainan untuk melindungi diri. Situasi ini berakhir ketika Dukjin berhasil membuat Daeong pingsan. Saat akhirnya tenang, Dukjin memperhatikan wajah pemuda yang pingsan di hadapannya dan tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini adalah versi muda dari sahabatnya, Hong Daeong. Ketika Daeong sadar, ia menjelaskan secara rinci tentang bagaimana ia kembali ke tubuhnya yang berusia 18 tahun. Dukjin menyebut kejadian ini sebagai anugerah dari Tuhan dan bertanya apa yang ingin Daeong lakukan dengan kesempatan luar biasa ini. Daeong mengungkapkan keinginannya untuk mengejar mimpi lamanya menjadi pemain basket profesional yang sempat ia tinggalkan. Ia pun meminta Dukjin untuk berperan sebagai ayahnya demi mendukung rencananya. 너 진짜 고딩 같아. 배가 없어. Keesokan harinya, Dukjin menemani Daeong ke sekolah lamanya untuk mendaftarkan dirinya kembali sebagai siswa. Selama proses itu, Dukjin bertemu dengan seorang guru bernama Guru Ok yang langsung memikat hatinya. Meskipun situasi menjadi agak canggung karena tingkah Dukjin, mereka berhasil menyelesaikan pendaftaran Daeong. Untuk menyembunyikan identitas aslinya, Daeong menggunakan nama baru bernama Go Woo-yong atau dipanggil Woo-yong. 그리웠다. Di tempat lain, Dajung menjalani wawancara kerja di stasiun televisi JBC. Berkat persiapannya yang matang dan penampilan yang penuh percaya diri, ia berhasil memukau para interviewer dan mendapatkan posisi yang diinginkannya. Hari pertama Daeong kembali ke sekolah dimulai dengan penuh perhatian dari para siswi. Penampilannya yang tampan membuat banyak teman sekelas barunya terpikat. Namun, kejutan terbesar bagi Daeong adalah ketika ia mendapati bahwa putrinya, Sia, ternyata berada di kelas yang sama dengannya. Sia pun terkejut. Sia ingat bahwa dia adalah orang gila yang mengaku ayahnya beberapa waktu lalu. Daeong juga berkenalan dengan salah satu teman kecil Sia yang bernama Jiho. Saat ditanya bagaimana Daeong bisa mengenalinya, Daeong mengaku bahwa mereka satu sekolah saat SD, dan tentu saja Jiho tidak mengingatnya. Saat di sekolah, Daeong menerima telepon dari Dajung. Dengan suara tegas, Dajung mengingatkan bahwa Daeong harus hadir dalam pertemuan untuk menyelesaikan proses perceraian mereka. Jika tidak, ia akan dianggap menyerahkan hak asuh atas anak-anak mereka. Daeong yang terkejut berusaha memprotes. Kau mungkin tidak tahu, tapi aku jauh lebih dekat dengan anak-anak daripada yang kau bayangkan. Dalam perjalanan menuju kamar mandi sekolah, Daeong secara tidak sengaja melihat Siwoo sedang menjadi sasaran perundungan oleh beberapa siswa lain. Pemandangan itu membuat darahnya mendidih, mengingat ia tak tahan melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Untuk menenangkan situasi, Daeong memperkenalkan dirinya sebagai Go Woo-yong, seseorang yang mengaku sebagai anak dari Dukjin, sahabatnya ayah Siwoo. Siwoo pun terkejut mendengar hubungan tersebut, meskipun ia tidak menyadari identitas asli Daeong. Saat jam makan siang, sekelompok siswa yang dikenal suka mencari masalah, dipimpin oleh Go Jasung, mendekati Siwoo. Tanpa peringatan, Jasung dengan sengaja memantulkan bola basket ke kepala Siwoo, memancing tawa dari teman-temannya. Melihat itu, Daeong langsung maju dan dengan tegas menyuruh Jasung untuk berhenti. Merasa tertantang, Jasung melempar bola ke arah Daeong, tetapi Daeong dengan mudah menangkapnya. Dalam sekejap, Daeong membalikan keadaan dengan berpura-pura akan melempar bola ke arah Jasung, membuat Jasung gemetar ketakutan di depan banyak siswa. Daeong tanpa basa-basi memberi pelajaran kepada Jasung tentang pentingnya meminta maaf atas perbuatannya. Meskipun sempat memanas, kejadian itu terhenti ketika seorang guru datang dan membubarkan mereka. Kilas balik ke tahun 2001. Saat itu, ibunya Dajung yang tahu anaknya hamil anak kembar, meminta Dajung untuk menggugurkannya supaya Dajung bisa kuliah. Namun, Dajung menolaknya dengan keras. Dajung ingin menjadi ibu dari anak-anaknya. Daeong yang menunggu di luar mendengarkan percakapan mereka yang cukup keras. Sesaat, Daeong setuju dengan saran dari ibunya Dajung. Namun, Dajung bersikukuh bahwa dia ingin merawat janinnya. Sambil menangis, keduanya berpisah. Daeong teringat saat ayahnya menamparnya setelah tahu bahwa anaknya menghamili seorang wanita. Sama seperti ibunya Dajung, ayahnya Daeong ingin janin tersebut digugurkan. Lalu, Daeong menerima sebuah panggilan. Daeong langsung berlari ke rumah sakit. Kandungan Dajung sedang diperiksa. Dokter mendapati bahwa detak jantung janinnya sudah tidak bergerak. Dajung menangis. Daeong pun ikut sedih. Dokter mengatakan bahwa dia belum bisa memastikan apakah Dajung keguguran. Tangis Daeong pun pecah. Ia meminta maaf kepada Dajung.
mengakui bahwa semua ini adalah salahnya. Lalu, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba layar USG bergerak. Detak jantung janinnya kembali bergerak. Dokter mengatakan bahwa kedua janin itu pasti mendengar orang tuanya. Pada tahun 2002, atmosfer di Korea dipenuhi euforia menyambut Piala Dunia. Di tengah kegembiraan itu, Daeyoung bekerja keras dengan mengambil berbagai pekerjaan fisik demi memperoleh penghasilan tambahan. Sementara itu, Dajung yang merasa tertekan dengan beban kehidupan, jatuh sakit akibat stres yang tak tertahankan. 그리고 Di ruang tunggu stasiun JBC, Dajung dengan tenang menantikan gilirannya untuk menjalani uji kemampuan membaca berita. Ketika akhirnya tiba waktunya, ia menyampaikan berita yang ditampilkan di layar prompter dengan percaya diri dan penuh presisi. Penampilannya yang profesional berhasil memberikan kesan positif pada para penilai yang menyaksikannya. Di belakang sekolah, Daeyoung memutuskan untuk bersantai sejenak dengan merokok. Saat itu, pikirannya melayang pada kenangan lama ketika ia pernah membela Dukjin yang diintimidasi oleh teman-teman satu tim basketnya. Namun, lamunan itu terganggu ketika ia mendapati Sia, putrinya, sedang merokok menggunakan vape. Tanpa ragu, Daeyoung langsung menegur Sia dengan nada keras, mengingatkan bahaya dari kebiasaan buruk itu. Sia yang merasa terganggu dengan sikapnya, memilih pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Tak lama kemudian, seorang guru yang bernama Ilkwon datang menghampiri Daeyoung. Dan ternyata, Ilkwon adalah teman Daeyoung semasa sekolah. Mereka juga tergabung dalam tim basket yang sama. 어디서 많이 본 얼굴인데? Ilkwon yang melihat Daeyoung memegang vape memintanya untuk mengungkap siapa lagi yang merokok di area itu. Merasa perlu memberikan pelajaran kepada Sia, Daeyoung dengan berat hati menyebutkan nama putrinya, berharap tindakan ini dapat membuatnya lebih bertanggung jawab. Pihak sekolah segera menghubungi para wali murid untuk membahas insiden tersebut. Dukjin yang menerima panggilan dari guru Ok, tanpa ragu membatalkan agenda pentingnya untuk segera datang ke sekolah. Saat berada di dalam lift, Dukjin secara kebetulan bertemu dengan Airin, seorang pengacara yang ternyata bekerja di gedung yang sama dengan perusahaan elektronik miliknya. Dajung tiba lebih awal di sekolah dan langsung menemui guru Ok. Ketika ditanya dari mana Sia mendapatkan vape tersebut, Sia dengan spontan menjawab bahwa itu milik ibunya. Jawaban ini membuat situasi memanas, hingga Daeyoung yang berada di sana tidak dapat menahan emosinya. Dajung dengan sikap tegas mendekati Daeyoung untuk menghentikan amarahnya. Dajung yang sama sekali tidak menyadari bahwa Woo-young sebenarnya adalah Daeyoung, terkejut melihat kemiripan wajah pemuda itu dengan mantan suaminya. Hal ini bahkan membuat Sia berpikir bahwa ibunya mulai kehilangan kewarasannya. Dalam situasi yang membingungkan, Dukjin tiba-tiba muncul dan dengan cepat mengklaim bahwa Woo-young adalah anaknya. Membuat Dajung semakin bingung karena selama ini ia tidak tahu bahwa Dukjin memiliki seorang putra. Di lorong sekolah, Dajung dan Dukjin berpapasan dengan Ilkwon. Kehadiran Ilkwon langsung memicu rasa tidak suka dalam diri Dukjin, mengingat pria itu pernah menjadi sumber intimidasi baginya semasa sekolah. Sebaliknya, Dajung menyapa Ilkwon dengan sopan dan ramah, tidak menyadari hubungan buruk yang pernah ada di antara keduanya. Ketika waktu pulang sekolah tiba, Daeyoung melihat Siwoo bermain basket di lapangan. Melalui panggilan telepon dengan identitas sebagai orang tua, Daeyoung menyampaikan dukungannya, memastikan bahwa ia akan selalu mendukung Siwoo jika basket masih menjadi minatnya. Namun, tanggapan Siwoo terdengar datar, menyiratkan bahwa ia tidak lagi tertarik dengan olahraga itu. Meskipun demikian, Daeyoung dengan lembut meyakinkan bahwa ia akan selalu ada untuk mendampingi putranya. Setelah menutup telepon, Daeyoung mendekati Siwoo dengan identitas sebagai Woo-young. Untuk membangkitkan semangat putranya, ia menunjukkan kemampuan basketnya yang memukau. Siwoo yang mulai terinspirasi akhirnya mengakui bahwa bermain basket hanyalah caranya untuk bersenang-senang, tanpa beban atau ambisi apapun. Dajung menghabiskan malam di sebuah bar bersama Airin, mencoba mengalihkan pikirannya dari berbagai masalah yang ia hadapi. Namun, suasana santainya terganggu ketika Ilkwon tiba-tiba muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pelayan di tempat itu. Ia mengklaim bahwa bar tersebut milik saudaranya dan ia hanya datang untuk membantu. Dalam percakapan dengan Airin, Dajung mencurahkan perasaannya tentang Sia yang tertangkap perokok. Ia merasa bersalah karena terlalu sibuk dengan urusan perceraian dan wawancara kerja, sehingga mengabaikan kondisi anak-anaknya. Ilkwon yang mendengar pembicaraan tersebut menawarkan diri untuk mengantar Dajung pulang. Sementara Ilkwon pergi mengambil mobilnya, Dajung dan Airin berdiri di luar menunggu. Airin mencoba menghibur Dajung dengan sebuah permainan sederhana. Ia meminta Dajung untuk memejamkan mata, membayangkan dirinya sebagai orang yang percaya diri, lalu menghitung sampai 10.
Setelah itu, ia harus berkomitmen untuk membuka diri kepada pria pertama yang dilihatnya. Dengan ragu, Dajung mengikuti saran Irene dan mulai berjalan pelan-pelan. Namun, tiba-tiba sebuah mobil melaju mendekat dengan cepat. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, seseorang menariknya ke tempat aman. Saat membuka mata, Dajung terkejut melihat wajah Wuyong yang sebenarnya adalah Daeyong. Tak lama kemudian, Ilkwon tiba untuk menjemput Dajung. Namun, sebelum mereka berangkat, Daeyong dengan alasan yang dibuat-buat memutuskan untuk ikut serta, membuat suasana menjadi canggung. Di dalam mobil, Irene dengan sengaja menggoda mereka semua dengan menyebut bahwa Dajung adalah cinta pertama Ilkwon yang membuat Dajung tersipu. Ilkwon yang penasaran berkomentar bahwa penampilan Wuyong mengingatkannya pada Daeyong di masa muda. Dajung tanpa sadar mengiyakan pernyataan itu, meski merasa aneh dengan kemiripan tersebut. Irene yang tampaknya menikmati kekacauan kecil ini menambahkan dengan candaan bahwa Wuyong jauh lebih menarik dibandingkan Daeyong dulu. 자기 관리는 잘했으면 좋겠어. Setelah itu, Daeyong memutuskan untuk mampir ke minimarket tempat Xia bekerja. Ia hanya ingin memastikan bahwa putrinya baik-baik saja, meskipun ia tahu bahwa kehadirannya tidak akan dikenali sebagai seorang ayah. Keesokan harinya, Dajung terus memikirkan kemiripan mencolok antara Wuyong dan Daeyong di masa muda. Rasa penasaran ini mendorongnya untuk membuka album foto lama, mencari bukti yang bisa menjelaskan hubungan di antara keduanya. Setelah menemukan beberapa foto, Dajung langsung pergi menemui Dukjin untuk mencari jawaban. Dengan yakin, ia menyimpulkan bahwa Wuyong adalah putra dari Daeyong. Namun, Dukjin dengan cepat menyangkal dan memberikan penjelasan palsu bahwa Wuyong adalah putranya sendiri, sedangkan ibunya adalah wanita asing yang kebetulan mirip dengan Daeyong. Dajung memutuskan untuk menelpon Daeyong, berharap mendapatkan klarifikasi tentang Wuyong yang diduga sebagai putra Dukjin. Panggilan masuk ke handphonenya. Beruntung, dia menonaktifkan nada deringnya. Mengetahui hal tersebut, Dukjin memintanya segera berangkat sekolah agar tidak telat. Setelah keluar, barulah Daeyong mengangkat teleponnya. Pertanyaan Dajung memaksa Daeyong untuk memberikan jawaban yang tidak jujur. Ia mengarang cerita bahwa kemiripan Wuyong dengan dirinya hanyalah kebetulan, karena wajah pemuda itu lebih mirip dengan ibunya. Daeyong terus menyangkal berbagai cecaran dari Dajung hingga akhirnya Dajung percaya. Setelah panggilan itu berakhir, Daeyong dengan cepat kembali mempersiapkan diri untuk menjalani hari-harinya di sekolah dengan identitas barunya sebagai Wuyong. Pada tahun 2000, sebuah kejadian nyaris membawa malapetaka bagi Dajung. Sebuah mobil hampir menabraknya, tetapi Daeyong dengan sigap menariknya ke tempat aman. Peristiwa itu menjadi awal dari hubungan mereka. Ketika hari pertama masuk kelas, Daeyong dikejutkan oleh kehadiran Dajung yang ternyata adalah siswa baru di sekolahnya. Kecantikan Dajung segera menarik perhatian banyak siswa laki-laki, menciptakan suasana kompetisi tak kasat mata di antara mereka. Pada suatu hari yang hujan, Daeyong melihat Dajung dikerumuni oleh beberapa siswa laki-laki yang masing-masing menawarkan payung mereka. Merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Daeyong mengumpulkan keberanian untuk memanggil Dajung. Alih-alih menawarkan payung, ia mengajak Dajung untuk berlindung bersama di bawah jaket sekolahnya. Langkah sederhana itu menciptakan momen romantis di antara mereka, sebuah kenangan yang tak terlupakan. Kembali ke masa kini, hujan mulai turun ketika jam sekolah usai. Di dalam kelas, Xia terlihat menghela napas panjang, mengeluh karena tidak membawa payung. Mendengar keluhannya, Daeyong diam-diam keluar untuk membeli 2 payung. Ketika kembali, ia segera memayungi Xia, meskipun awalnya Xia enggan menerimanya. Namun, dengan nada tegas yang mengingatkan pada sosok ayah, Daeyong berhasil membuat Xia menurut. Setelah itu, ia menuju kelas Yiwu, dan dengan hati-hati meninggalkan payung kedua di meja putranya. Saat berjalan keluar dari sekolah, Daeyong merasa bangga pada dirinya sendiri, meyakini bahwa ia adalah ayah terbaik yang pernah ada. Namun, perasaan itu berubah menjadi kegetiran ketika ia melihat para ayah lain tiba dengan mobil untuk menjemput anak-anak mereka. Pemandangan itu membuatnya merenung, mengingat ia tidak bisa hadir dalam cara yang sama untuk anak-anaknya. Sambil berbicara dengan salah satu kliennya, Irene keluar dari sebuah kedai kopi. Tiba-tiba, Daeyong muncul dari arah yang tak terduga, dan dengan santai berlindung di bawah payungnya. Aksinya membuat Irene terkejut. Dengan senyuman penuh percaya diri, Daeyong meminta Irene untuk mengantarkannya ke halte bus. Sebelum pergi, ia menyisipkan ajakan santai, mengatakan bahwa mereka harus makan bersama suatu saat nanti. 다음에 밥 한번 먹어요. Dajung menerima kabar baik melalui pesan singkat. Ia resmi diterima bekerja di JBC. Kabar itu membawa kebahagiaan besar bagi Dajung.
Ketika Siwoo dan Daeyeong pulang bersama, mereka berpapasan dengan Dajung. Dengan penuh semangat, Dajung mengumumkan kabar gembira itu kepada Siwoo. Keduanya melompat kegirangan. Melihat reaksi mereka, Daeyeong tidak dapat menahan diri untuk ikut bergabung dalam momen perayaan kecil itu. Namun, keadaan di JBC tidak sepenuhnya mendukung keberhasilan Dajung. Direktur Moon baru menyadari bahwa Dajung yang menjadi salah satu rekrutan utama mereka adalah seorang ibu. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk memprioritaskan kandidat lain yang lebih muda. Ia menyerahkan keputusan ini kepada Wonki, seorang manajer senior, dengan instruksi jelas untuk menggantikan posisi Dajung dengan rekrutan termuda. Di suatu sore, Sia berjalan berdua dengan Jiho. Dalam percakapan mereka, Sia mengungkapkan rasa bersalahnya karena sempat bertengkar dengan ibunya. Jiho dengan nada tenang menyarankan agar Sia segera meminta maaf dan memperbaiki hubungan mereka. Keesokan harinya di JBC, Wonki berbicara dengan 4 rekrutan baru, mengingatkan mereka tentang masa percobaan 3 bulan sebelum diangkat sebagai karyawan tetap. Di belakang itu semua, Direktur Moon memberikan instruksi kepada Wonki untuk memastikan bahwa Dajung gagal melewati masa percobaannya. Sementara itu, rekrutan lain mulai menerima tawaran dari berbagai departemen, tetapi tak ada satupun peluang yang diberikan kepada Dajung. Di sekolah, Daeyeong memutuskan untuk menghadapi Go Jasung dengan cara yang tidak biasa. Sebuah pertandingan bola basket 2 lawan 2. Ia mengajukan syarat, jika timnya menang, Jasung harus berhenti mengganggu Siwoo. Namun, jika Jasung yang menang, ia diizinkan untuk memukul Daeyeong sebanyak 10 kali. Pertaruhan ini segera menarik perhatian siswa lain di sekolah. Jasung dan rekannya tampil percaya diri sejak awal, merasa yakin kemenangan ada di tangan mereka karena keduanya adalah anggota inti tim bola basket sekolah. Dominasi mereka terlihat saat berhasil mencetak 4 poin pertama dengan mudah. Namun, Daeyeong dan Siwoo mulai bangkit, menunjukkan keterampilan yang luar biasa dan membalikan keadaan hingga mencapai 10 poin lebih dulu, memastikan kemenangan mereka. Setelah pertandingan, Daeyeong mendekati Jasung yang tampak kecewa. Dengan nada tenang tapi tajam, ia berkata bahwa kekalahan bukanlah hal yang memalukan. 입으로 두말한 건 좀 쪽팔릴 거다. Wonki menerima telepon mendadak dari Direktur Moon yang memintanya menemukan siapa saja untuk melakukan wawancara dengan Ye Ji-hoon, seorang pemain baseball terkenal. Dalam situasi mendesak itu, Wonki menyadari bahwa hanya Dajung yang tersisa di gedung. Karena tidak ada pilihan, ia segera mengutus Dajung ke stadion untuk menjalankan tugas penting tersebut. Ketika wawancara hendak dimulai, salah satu anggota tim Ji-hoon secara tidak sengaja tersandung sambil membawa ember berisi air, membuat Dajung basah kuyup. Meskipun berada dalam situasi yang tidak nyaman, Dajung tetap tenang dan profesional. Ia memulai wawancara dengan penuh percaya diri, memberikan kesan mendalam pada semua yang hadir, termasuk Ye Ji-hoon sendiri. Rekaman insiden Dajung yang disiram air secara tidak sengaja dan tetap profesional saat wawancara tersebar luas di dunia maya. Video tersebut mendapatkan banyak komentar positif, memuji ketenangan dan sikap profesionalisme Dajung dalam menghadapi situasi yang sulit. Saat hendak pulang, Dajung tak menyangka akan bertemu Daeyeong di halte bus. Tanpa banyak bicara, Daeyeong dengan sigap melepas jaketnya dan menyerahkannya untuk menutupi pakaian Dajung yang masih basah, menunjukkan perhatian kecil namun bermakna. Keesokan harinya, sebuah unggahan anonim di dunia maya mengejutkan publik. Penulis unggahan tersebut mengaku sebagai teman sekolah Dajung dan mengungkapkan bahwa Dajung pernah hamil di luar nikah ketika masih SMA. Informasi ini memicu gelombang komentar negatif, bahkan dari mereka yang sebelumnya memujinya. Tidak hanya Dajung, stasiun televisi JBC juga menjadi sasaran kritik dengan tuduhan bahwa mereka telah menipu kepercayaan penontonnya. Rumor tentang skandal Dajung dengan cepat menyebar hingga ke SMA Serin, tempat Sia dan Siwoo bersekolah. Di antara bisikan-bisikan, Jasung dengan sengaja melontarkan sindiran tajam, menyatakan bahwa Sia mungkin akan mengikuti jejak ibunya. Komentar itu tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membuat suasana di sekolah menjadi tidak nyaman bagi Sia. Daeyeong yang mendengar sindiran kasar Jasung hampir kehilangan kendali dan berniat untuk memberinya pelajaran. Namun, sebelum ia sempat bertindak, Ji-ho lebih dulu melayangkan pukulan ke wajah Jasung. Perkelahian pun tak terhindarkan. Ketika Jasung mengambil gagang sapu patah dan hendak menyerang Ji-ho, Daeyeong dengan sigap menghentikan aksinya dengan mencengkram pergelangan tangannya. Dengan cengkraman kuat, Daeyeong mengambil alih situasi dan mendorong Jasung keluar dari kelas. Sebelum konflik semakin memanas, seorang guru datang untuk melerai perkelahian tersebut. Tanpa banyak bicara, guru itu membawa mereka ke kantor untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Begitu mendengar bahwa orang tuanya akan dipanggil ke sekolah, Jasung tampak gelisah. Il-kwon segera menghubungi ayah Jasung untuk melaporkan bahwa putranya telah menimbulkan banyak masalah akhir-akhir ini. Ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membahas susunan pemain tim bola basket sekolah. Pada tahun 2000,
Airin diam-diam menyimpan perasaan terhadap Daeyeong. Namun, ketika ia memberanikan diri untuk mengungkapkan cintanya, Daeyeong dengan sopan menolaknya. Ia menjelaskan bahwa saat itu fokus utamanya adalah bola basket, sehingga ia tidak memiliki waktu untuk menjalin hubungan. Rasa kecewa Airin semakin besar ketika ia pergi ke tempat gym untuk menemui Daeyeong, hanya untuk menemukan bahwa pria itu sedang melatih Dajung bermain basket. Pemandangan itu membuatnya merasa tergantikan dan patah hati. Tidak terima, Airin dan kedua temannya mencoba mengintimidasi Dajung. Namun, Dajung terlalu tangguh untuk mereka. Di suatu kesempatan, Dajung melihat Airin menjadi sasaran intimidasi oleh sekelompok gadis di sekolah. Tidak tinggal diam, Dajung dengan berani menghadapi mereka, membantu Airin melarikan diri. Setelah berhasil mencapai tempat aman, peristiwa itu menjadi awal dari persahabatan erat di antara mereka. Pada tahun 2011, Airin kembali ke Korea setelah bertahun-tahun tinggal di New York. Ia menghadiri reuni SMA dengan penuh harapan untuk bernostalgia bersama teman-temannya. Airin merasa senang melihat Dajung yang tetap anggun seperti dulu. Namun, ia tak dapat menyembunyikan kekecewaannya saat melihat Daeyeong yang terlihat jauh lebih tua daripada yang ia bayangkan. Di masa kini, Dajung membaca komentar-komentar negatif yang menyakitkan tentang dirinya di media sosial. Namun, di antara komentar itu, ada satu pengguna yang terus memberikan tanggapan positif untuk membela dirinya. Nada tulisan itu terasa familiar, membuat Dajung curiga bahwa itu adalah Sia. Untuk memastikan, Dajung mengirim pesan kepada kedua anaknya, menanyakan bagaimana keadaan mereka. Meskipun gosip tentang ibu mereka sedang ramai diperbincangkan, Siwoo dan Sia menjawab bahwa mereka baik-baik saja, berusaha menenangkan kekhawatiran ibunya. Sia mendatangi Jasung dan berkata bahwa ia dapat mengabaikan hinaan yang ditujukan kepadanya. Namun, ia menegaskan bahwa ia tidak bisa memaafkan ucapan Jasung tentang ibunya. Tanpa ragu, Sia melayangkan pukulan ke wajah Jasung, disertai peringatan tegas untuk tidak lagi mengganggu Siwoo. Tim JBC menghadiri acara makan malam bersama tim baseball profesional. Di sana, salah satu pemain yang sebelumnya secara tidak sengaja menyiram air ke Dajung meminta maaf secara langsung. Dengan senyum ramah, Dajung menerima permintaan maaf tersebut tanpa ragu. Di sisi lain, Direktur Moon memperkenalkan Yumi kepada manajer tim baseball, menyatakan bahwa Yumi akan bertanggung jawab atas semua wawancara dengan Ji-hoon ke depannya. Namun, Ji-hoon dengan tegas menolak keputusan itu, bersikeras bahwa ia hanya ingin Dajung yang menangani wawancaranya. 인터뷰는 정다정 아나운서가 했으면 Ji-hoon datangi minimarket tempat Sia bekerja. Saat melihat luka di tubuh Ji-ho, Sia segera mengobatinya sambil meminta Ji-ho untuk tidak lagi berkelahi demi dirinya. Ji-ho kemudian teringat masa kecil mereka, ketika Sia dengan berani membelanya dari ejekan teman-temannya yang mengejeknya karena tidak memiliki ayah. Di rumah, Jasung mendapat teguran keras dari ayahnya. Dengan marah, ayahnya menampar Jasung karena merasa reputasinya tercoreng oleh tindakan putranya. Ia juga memperingatkan bahwa jika Jasung mengulangi kesalahan tersebut, ia akan melarangnya bermain basket. Dalam perjalanan pulang, Dajung dihadang oleh dua pria mabuk yang mengenalinya dari televisi. Mereka mulai melecehkannya dengan kata-kata dan gerakan kasar. Tepat saat situasi hampir memburuk, Daeyeong tiba dan menghentikan mereka. Dengan sigap, ia melempar salah satu pria mabuk tersebut hingga tersungkur ke tanah. Salah satu pemabuk itu mengancam akan memanggil polisi, mengklaim bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan. Namun, Dajung dengan tegas membalas bahwa semua kejadian tersebut terekam oleh CCTV dan ia justru berniat untuk menuntut mereka atas pelecehan. Mendengar ancaman itu, kedua pemabuk segera pergi dengan ketakutan. Setelah insiden tersebut, Woo-young alias Daeyeong mengantar Dajung pulang. Dalam perjalanan, ia meyakinkan Dajung untuk tidak terlalu khawatir tentang Sia dan Siwoo di sekolah karena ia akan menjaga mereka. Ia juga menyarankan agar Dajung mengabaikan komentar-komentar negatif yang muncul. Menurut Daeyeong, Dajung adalah sosok yang luar biasa karena mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan senyum penuh arti, Dajung membalas bahwa anak-anaknya bukanlah sebuah kesalahan, melainkan anugerah terbesar dalam hidupnya. 난 축복이라 생각했는데. Ketika tiba di rumah, Dajung menemukan sebuah surat di meja. Surat itu ternyata adalah surat pengunduran diri Daeyeong dari pekerjaannya. Sontak, ia menyadari bahwa selama ini Daeyeong telah berbohong tentang perjalanannya ke Busan untuk urusan pekerjaan. Keesokan harinya, Dajung melakukan wawancara dengan Ji-hoon. Selama wawancara berlangsung, sebuah bola tiba-tiba meluncur ke arahnya. Tanpa terlihat panik, Ji-hoon menangkap bola itu dengan gerakan yang cepat dan santai, memperlihatkan refleks luar biasa yang dimilikinya. Di sekolah, Sia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan pingsan di tengah aktivitasnya. Daeyeong dengan reaksi cepat mendahului Ji-ho untuk menangkapnya. Ia langsung menggendong Sia di punggungnya dan berlari ke rumah sakit terdekat tanpa ragu. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter memastikan bahwa Sia hanya mengalami sakit perut yang disebabkan oleh tekanan stres. Di rumah sakit, Daeyeong melihat seorang bayi dengan luka di kakinya.
Tangisan bayi itu membangkitkan kenangannya tentang Sia saat masih kecil. Ia teringat betapa cemasnya ia dulu ketika harus membawa Sia yang sakit ke rumah sakit. Perasaan itu membuatnya kembali merasakan luka emosional sebagai seorang ayah. Dajung bergegas ke rumah sakit setelah mendengar kabar tentang Sia. Ia kesal karena Sia tidak memberitahunya bahwa ia sedang sakit. Namun, Sia dengan tenang menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Ketika Dajung hendak membayar tagihan rumah sakit, petugas resepsionis memberitahu bahwa semua biaya sudah dilunasi. Ia kemudian menerima pesan dari Ilkwon yang mengaku telah membayarnya, membuat Dajung merasa tidak nyaman. Dajung menelpon Daeyeong untuk memberitahu kondisi Sia. Namun, Daeyeong kembali berbohong dengan mengatakan bahwa ia sedang berada di Busan untuk urusan pekerjaan. Ia berusaha menenangkan Dajung dengan mengatakan bahwa Sia hanya perlu istirahat untuk pulih. Namun, kemarahan Dajung tidak bisa dibendung. Ia mengeluhkan ketidakhadiran Daeyeong setiap kali keluarga membutuhkan dukungannya. Dengan nada tajam, ia menyatakan bahwa mulai sekarang mereka tidak membutuhkan Daeyeong lagi. 필요할 때마다 없었다고? Jiho datang menjenguk Sia di rumah sakit. Dalam percakapan mereka, Jiho bertanya apa yang membuat Sia terlihat begitu terbebani. Sia menyangkal bahwa ia sedang stres, tetapi kemudian mengungkapkan rasa kecewanya. Ia mengatakan bahwa ia pernah mengira ibunya telah mencapai mimpinya, tetapi kenyataan bahwa Dajung menikah dan memiliki anak justru menghambat karirnya. Sia melanjutkan dengan menyalahkan keputusan ibunya menikah dengan Daeyeong sebagai sebuah kesalahan besar. Ketika Jiho bertanya mengapa Sia lebih banyak menyalahkan ayahnya, Sia menjawab bahwa itu karena Daeyeong selalu absen ketika keluarga membutuhkannya, seperti hari ini. Tanpa mereka sadari, Daeyeong mendengar semua percakapan itu dari belakang. Sia kemudian mengungkapkan perasaan terdalamnya. Ia selalu merasa bersalah setiap kali mendengar pertengkaran orang tuanya. Seolah-olah semua itu terjadi karena kelahirannya. Yang lebih menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa sekarang kedua orang tuanya akan bercerai. Sementara itu, di lantai bawah rumah sakit, Dajung berbicara kepada Irene tentang kebohongan Daeyeong. Ia mengatakan bahwa Daeyeong tidak benar-benar pergi ke Busan untuk bekerja, dan ternyata telah berhenti dari pekerjaannya. Irene yang mendengar itu terkejut karena ia mengenal Daeyeong sebagai seorang yang jujur. Namun, Dajung menambahkan bahwa akhir-akhir ini Daeyeong sering berbohong tentang banyak hal. Daeyeong berjalan sendirian di jalanan, tenggelam dalam kesedihannya. Ia menerima pesan dari Dajung yang mengingatkan bahwa sidang terakhir perceraian mereka semakin dekat. Membaca pesan itu, ia hanya bisa menarik napas panjang, merasa beban emosinya semakin berat. Di sebuah bar, Daeyeong bertemu dengan Dukjin dan menceritakan kekhawatirannya. Ia merasa Dajung sudah tidak membutuhkannya lagi. Ketika mereka menonton momen Dajung mewawancarai Ji-hoon di televisi, Dukjin menenangkan Daeyeong dengan mengatakan bahwa Dajung terlihat baik-baik saja. Ia menyarankan agar Daeyeong berhenti mencemaskan Dajung dan mulai fokus pada dirinya sendiri. Di suatu kesempatan, Daeyeong bertemu dengan Dajung yang sedang membawa barang-barang berat. Ia segera menawarkan bantuan dan mengantarnya ke sebuah kafe. Di sana, Dajung menemui Ilkwon untuk mengembalikan uang yang ia gunakan untuk menutupi biaya rumah sakit Sia. Dajung tidak mau menerima uang tersebut. Ilkwon dengan nada penasaran bertanya, apakah Daeyeong pernah berselingkuh atau apakah Dajung berhenti mencintai Daeyeong karena status pendidikannya yang rendah dan pekerjaannya yang sederhana? Dengan tegas, Dajung menjawab bahwa Daeyeong adalah pria yang baik dan sangat peduli pada keluarganya. Setelah itu, ia memilih pergi meninggalkan percakapan tersebut. Rahasia Ilkwon akhirnya terungkap. Ia dan teman-temannya telah bertaruh untuk mencoba merayu Dajung. Namun, ia dengan malu mengaku bahwa usahanya untuk mendekati seorang ibu paruh baya seperti Dajung telah gagal. Tidak putus asa, Ilkwon kemudian mengusulkan taruhan baru. Kali ini dengan Guru Ok sebagai target berikutnya. 4 bulan yang lalu, Daeyeong menghadiri reuni sekolah lebih awal dari Dajung. Dalam acara itu, ia mulai merasa minder karena melihat teman-temannya yang jauh lebih sukses dibanding dirinya. Merasa tertekan, ia minum terlalu banyak hingga mabuk. Ketika Dajung tiba, Daeyeong yang sedang diliputi emosi meledak di depan semua teman SMA mereka. Dengan suara keras, ia menyatakan penyesalannya atas kehidupan pernikahan mereka. 그래, 후회한다. Di masa kini, Dukjin menjelaskan kepada Daeyeong bahwa kejadian di reuni 4 bulan lalu adalah alasan utama mengapa Dajung kehilangan kepercayaannya. Daeyeong merasa hancur mendengar ini, tetapi ia tidak punya alasan untuk membela diri. Dengan penuh penyesalan, ia mengakui bahwa ketika ia mengatakan menyesal bertemu Dajung, itu adalah kebohongan. Namun, ia juga mengaku bahwa di dalam hatinya, ia sering menyalahkan Dajung. Sekarang, setelah melihat kembali ke masa lalu, Daeyeong sadar bahwa semua itu sebenarnya adalah kesalahannya sendiri. Pada hari sidang perceraian, Woo-young alias Daeyeong tiba di pengadilan dengan membawa sebuah pengumuman. Ia memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari Hong Daeyeong. Di depan semua orang, ia mulai membaca sebuah surat dengan lantang, seolah surat itu ditulis oleh Daeyeong sendiri. Isi surat itu mencerminkan penyesalan mendalam dari Daeyeong.
Ia mengaku memahami alasan mengapa Dajung memilih untuk bercerai, dan ia sangat menyesali perilakunya di reuni SMA. Dalam surat itu, ia juga memuji Dajung sebagai wanita luar biasa yang jauh lebih baik daripada yang pantas ia dapatkan. Ia berharap Dajung tidak pernah berkecil hati dan tetap menjalani hidup dengan penuh percaya diri dimanapun berada. Di akhir suratnya, Dayong menulis bahwa dari semua keputusan yang ia buat dalam hidup, inilah yang paling ia sesali. Namun, ia berharap Dajung bisa melangkah pergi tanpa penyesalan, seraya mengucapkan permintaan maaf dan rasa terima kasihnya. Berbahagialah Dajung, begitu tulisnya di akhir surat. 행복해라 다정아. Setelah kembali ke rumah, Dajung memberitahu Siwoo dan Sia bahwa perceraiannya dengan Daeyeong telah resmi. Mendengar kabar itu, Siwoo pergi ke lapangan basket, mencoba menenangkan dirinya sambil membiarkan air matanya mengalir. Sementara itu, Sia memilih menyendiri di bilik sebuah arena permainan, menangis dalam kesedihannya. Dajung menemui ibunya untuk memberitahu bahwa perceraiannya dengan Daeyeong sudah resmi. Sambil menangis, ia meminta maaf karena merasa telah mengecewakan keluarganya. Di lain tempat, Guru Ok, yang ternyata seorang gamer yang tidak ia sadari adalah Dukjin. Dalam salah satu percakapan mereka, Dukjin bertanya hadiah apa yang biasanya disukai oleh wanita. Guru Ok menyarankan sesuatu yang unik dan langka, seperti helm emas edisi terbatas yang hanya ada 3 di Korea. Secara mengejutkan, Dukjin memiliki salah satunya dan berencana memberikannya di sekolah. Jasung mendekati Sia dan mengatakan bahwa ia mendengar tentang perceraian orang tuanya. Dengan nada empati, ia mencoba menghibur Sia, mengaku memahami perasaannya karena ia juga berasal dari keluarga yang bercerai. Ternyata, Jasung sempat melihat Sia menangis sendirian di arkade, dan itu membuatnya ingin memberikan dukungan. Dukjin datang ke sekolah untuk memberikan helm emas edisi terbatas kepada Guru Ok sebagai bentuk perhatian. Namun, Guru Ok terkejut saat menyadari bahwa Dukjin adalah teman daring yang selama ini ia ajak bermain game. Merasa canggung, Guru Ok menolak hadiah tersebut, mengatakan bahwa menerima pemberian di tempat kerja tidaklah pantas. Situasi semakin aneh ketika Ilkwon tiba-tiba muncul, memaksa Dukjin untuk mengenakan helm dan segera meninggalkan tempat itu. Usai jam sekolah, Daeyeong dan Siwoo menyusun rencana latihan untuk persiapan seleksi tim bola basket. Namun, suasana berubah ketika ayah Daeyeong sekaligus kakek Sia dan Siwoo tiba-tiba muncul. Kakek merasa wajah Woo-young terlihat sangat familiar, meskipun ia tidak mengenali siapa sebenarnya. Untuk mengalihkan perhatian, Daeyeong mengajak si kembar makan bersama. Ia berusaha menenangkan mereka, mengatakan agar tidak terlalu memikirkan perceraian kedua orang tua mereka. Setelah itu, Daeyeong keluar restoran dan secara diam-diam mengikuti ayahnya ke halte bus untuk memastikan keadaannya. Di sisi lain, Dukjin berhasil mencapai kesepakatan dengan Ji-hoon untuk menjadi bintang dalam iklan perusahaannya. Setelah pembicaraan selesai, Ji-hoon berpapasan dengan Dajung di luar gedung. Mereka pun berbincang santai di sudut yang sepi. Kehadiran Daeyeong di tengah percakapan Dajung dan Ji-hoon memancing pembahasan baru. Ji-hoon menyebut bahwa banyak orang bertanya padanya tentang artikel tertentu. Dajung langsung menduga bahwa yang dimaksud adalah artikel terkait perceraian dirinya. Namun, Ji-hoon meluruskan bahwa yang ia maksud adalah artikel yang memuat wawancara mereka sebelumnya. Ji-hoon dengan santai menyebut bahwa ia juga sempat membaca berita tentang perceraian Dajung. Tak disangka, ia bahkan memberi selamat kepada Dajung, yang menurutnya telah memulai babak baru dalam hidupnya. Dajung merasa pernyataan Ji-hoon itu cukup aneh, tetapi Ji-hoon menjelaskan bahwa ia memandang perceraian sebagai peluang untuk memulai kehidupan yang lebih baik dan segar. Merasa terganggu dengan percakapan itu, Daeyeong menyela dengan komentar yang menyiratkan rasa tidak suka. Untuk meredakan ketegangan, Dajung memperkenalkan Woo-young kepada Ji-hoon, menjelaskan bahwa ia adalah anak dari salah satu temannya. Ketika Dajung pergi menerima telepon, Ji-hoon mencoba mengajak Daeyeong untuk pergi bersamanya, meskipun nada bicaranya terkesan canggung. Daeyeong dengan nada sarkastik menolak ajakan itu dan malah menyuruh Ji-hoon pergi sendiri jika ingin. Ji-hoon menjawab dengan tenang bahwa ia tetap akan pergi bersama Dajung, terlepas dari sikap Daeyeong. Ji-hoon hanya tertawa kecil melihat sikap Daeyeong yang menurutnya kekanak-kanakan. Ketika Dajung kembali dari menerima telepon, suasana semakin tegang saat Ji-hoon dan Daeyeong saling melempar tatapan tajam, seolah bersaing secara diam-diam. Ketika Dajung hendak pulang, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Baik Daeyeong maupun Ji-hoon segera berlari mendekatinya, lalu membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di rumah sakit, Daeyeong memperhatikan sepatu Dajung yang rusak dan membawanya ke tukang sepatu untuk diperbaiki. Namun, tukang sepatu menyarankan agar ia membeli yang baru saja. Daeyeong pun memutuskan membeli sandal merah muda sebagai gantinya. Di rumah sakit, Ji-hoon menunjukkan perhatiannya dengan menghadiahkan sepasang sepatu baru untuk Dajung. Ia bahkan dengan sopan memakaikan sepatu itu di kakinya. Tak lama kemudian, Daeyeong kembali ke rumah sakit dan terkejut melihat sepatu baru itu sudah dikenakan oleh Dajung.
Dengan sedikit canggung, ia menyerahkan sepatu hak tinggi yang telah diperbaikinya kepada Dajung sambil meminta maaf atas semua yang terjadi. Dajung menerima tawaran Ji-hoon untuk mengantarnya pulang dengan mobilnya. Sementara itu, Daeong hanya bisa melihat dengan rasa cemburu yang tidak bisa ia sembunyikan. Namun, Dajung meminta Ji-hoon untuk mengubah arah dan mengantarnya ke kantor JBC karena ia harus menyelesaikan tugasnya. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pengantar, Ji-hoon kembali ke rumah untuk menemui putrinya yang bernama Soo-yoon. Irene sedang bekerja lembur di kantor dengan membawa tumpukan dokumen. Namun, ia tersandung dan menjatuhkan semua dokumen tersebut. Tepat sebelum ia kehilangan keseimbangan, Daeong muncul dan menangkapnya. Saat melihat siapa yang menolongnya, Irene menyadari bahwa pria di depannya adalah Woo-young. Sebagai tanda perhatian, Daeong memberikan sandal merah muda yang sebelumnya ia beli untuk Dajung kepada Irene. Di kantor JBC, Dajung bersiap menginap di ruang tugas malam bersama seniornya yang bernama Choi Jina. Namun, suasana menjadi tidak nyaman ketika Jina melontarkan komentar sinis tentang kurangnya pendidikan dan pengalaman yang dimiliki Dajung. Ia bahkan mengklaim bahwa Dajung hanya mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan posisinya saat ini. Di tengah malam, JBC menerima laporan darurat tentang kebakaran apartemen. Tanpa membuang waktu, tim segera naik ke mobil siaran untuk menuju lokasi dan melakukan peliputan langsung. Ketika sampai di lokasi, Choi Jina sibuk meminjam alat rias dari penyiar stasiun lain dan panik merias dirinya. Ia menolak tampil di depan kamera sebelum merasa penampilannya sempurna. Di sisi lain, Wong Ki yang memimpin siaran memutuskan bahwa Dajung harus mengambil alih peliputan. Wong Ki tidak menyangka karena Dajung harus mengambil alih posisi di depan kamera, sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Dan tentu saja itu semua tidak terlepas dari Choi Jin. Namun, Dajung menunjukkan ketenangan yang luar biasa, memberikan laporan yang akurat dan jelas tentang kebakaran tersebut. Setelah siaran selesai, Jina akhirnya mengakui bahwa Dajung benar-benar memiliki kemampuan untuk berhasil dalam bidang ini, membuktikan bahwa ia layak berada di posisinya. Keesokan harinya, para sutradara di JBC memberikan apresiasi kepada Dajung atas kemampuannya tampil tenang dan profesional di bawah tekanan. Sementara itu, Wong Ki mengungkapkan bahwa tim lapangan melaporkan bahwa Choi Jina terlalu sibuk berdandan saat liputan kebakaran berlangsung. Tidak puas hanya menunggu informasi, Dajung turun langsung ke lapangan, berbicara dengan petugas pemadam kebakaran dan polisi untuk memastikan laporan yang lebih mendetail. Namun, Direktur Moon tidak terkesan dengan pujian itu. Ia justru lebih fokus pada komentar negatif dari penonton, yang terus menyebutkan status Dajung sebagai ibu yang bercerai. Dengan nada frustasi, ia menegaskan bahwa citra adalah aspek terpenting bagi seorang pembawa berita. Akhirnya, Wong Ki menyampaikan kepada Dajung bahwa wawancara besar berikutnya akan dialihkan kepada Yumi, mencerminkan keraguan perusahaan terhadap Dajung. Di dalam bus yang dikemudikan oleh ayahnya, Daeong menyaksikan seorang penumpang memarahi ayahnya karena dianggap pengemudi tidak baik. Meskipun dihina, ayahnya tetap tenang menghadapi situasi ini. Namun, Daeong tidak bisa menahan amarahnya. Ia dengan tegas menegur penumpang tersebut, mengatakan bahwa perilakunya jauh lebih berbahaya dibandingkan pengemudi yang mencoba menghindari kecelakaan. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas bantuannya, ayah Daeong mengajak Woo-young makan malam, tanpa menyadari bahwa pria muda di hadapannya adalah putranya sendiri yang kembali ke masa mudanya. Sang ayah berbicara dengan hangat sepanjang makan malam itu. Dalam obrolan mereka, Daeong bertanya kepada ayahnya, apakah menjadi supir bus adalah pekerjaan yang sulit? Dengan senyuman, ayahnya menjawab bahwa setiap pekerjaan memiliki tantangannya sendiri. Saat mereka makan, sang ayah secara tidak sengaja menumpahkan makanan ke bajunya dan mulai mengomel tentang baju itu, yang merupakan hadiah dari menantunya, yaitu Dajung. Sambil membersihkan bajunya di kamar kecil, sang ayah merenungkan kebaikan Dajung. Ia teringat bagaimana Dajung pernah minta maaf atas perceraian dengan Daeong dan mengatakan bahwa ia tidak perlu merasa terbebani untuk berkunjung lagi. Meski begitu, Dajung tetap menunjukkan perhatian dengan memberikan baju itu sebagai hadiah ulang tahun. Sebuah kenangan yang kini membuatnya merasa sedih. Sang ayah merasa pilu saat menyadari bahwa ia mungkin telah merusak hadiah terakhir yang akan diterima dari Dajung, seorang wanita yang selalu ia hormati. 내 잘못이야. Ji-hoon merasa heran ketika yang muncul untuk melakukan wawancara dengannya adalah Yumi, bukannya Dajung. Dalam pertemuan tersebut, Yumi mengungkapkan bahwa Dajung sedang tidak disukai oleh sebagian besar orang di JBC karena statusnya sebagai ibu yang bercerai, yang dianggap mencoreng reputasi stasiun. Ji-hoon langsung mempertanyakan apakah perceraian benar-benar menjadi alasan untuk merendahkan reputasi seseorang.
Namun, Yumi membalas bahwa mungkin saja perceraian Dajung terjadi karena ia memiliki masalah dalam hidupnya. Ji-hoon dengan tenang menyampaikan pendapatnya kepada Yumi. Ia menjelaskan bahwa reputasi lebih sering hancur karena ucapan yang tidak tepat dibandingkan dengan keputusan pribadi seperti perceraian. Menurutnya, bagi sebagian orang, perceraian memang dianggap sensasional. Tetapi bagi yang lain, itu adalah keputusan penting dalam perjalanan hidup. Siwoo mengundang Daeyeong ke rumah untuk belajar bersama. Daeyeong yang antusias membawa sekotak kesemek kering sebagai tanda perhatian. Namun, Siwoo dengan santai berkata bahwa tidak ada seorang pun di keluarganya yang menyukai kesemek kering itu. Daeyeong hanya bisa bergumam pelan. Kamu tidak tahu ya, itu makanan favorit ibumu tahu. Pada saat yang sama, Sia baru saja pulang bersama sahabatnya yang bernama Bobe. Sia nampak tidak senang dengan kehadiran Daeyeong. Namun, Bobe sebaliknya. Bobe nampak senang dengan kehadiran Daeyeong. Melihat Daeyeong yang sedang mencuci piring, Bobe berkata bahwa Daeyeong sangat family man. Ketika ibu Dajung tiba, Daeyeong merasa panik dan langsung membungkuk dengan refleks sambil meminta maaf. Ia berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan identitasnya agar tidak dikenali. Ibu Dajung merasa wajah Daeyeong sangat familiar. Tetapi sebelum ia menyadari siapa sebenarnya, Siwoo memperkenalkannya sebagai Woo-young. Daeyeong segera mencari alasan untuk pergi, menghindari situasi yang semakin rumit. Dajung menemui Ji-hoon di lapangan baseball untuk mengembalikan sepatu yang pernah ia terima. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa menerima hadiah tersebut karena harganya terlalu mahal. Dalam percakapan itu, Dajung mengungkapkan kepada Ji-hoon bahwa bekerja di JBC ternyata jauh lebih menantang dari yang ia bayangkan. Ia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya baik-baik saja, tetapi merasa bersalah kepada anak-anaknya. Kadang, ia khawatir bahwa ambisinya mungkin terlalu besar dan mempengaruhi keluarganya. Ji-hoon memprotes alasan Dajung menganggap ambisi sebagai sesuatu yang negatif. Ia menjelaskan bahwa dirinya juga sering memiliki ambisi besar, tetapi dukungan dari keluarga membuatnya mampu menghadapi tantangan. Dajung mengucapkan terima kasih kepada Ji-hoon atas kata-kata bijaknya. Dengan senyum ramah, Ji-hoon menambahkan bahwa ia adalah penggemar nomor 1 Dajung. Kata-kata Ji-hoon mengingatkan Dajung pada surat misterius yang ia terima di kantornya. Surat itu disertai dengan sepasang sepatu hak tinggi yang cantik, bertuliskan pesan yang berbunyi, "Aku adalah penggemarmu. Melihat keberanian dan rasa percaya dirimu, aku berharap hanya kebahagiaan dan kesuksesan yang menantimu di masa depan. Dari penggemar nomor 1-mu." Tiba-tiba, Ji-hoon menerima panggilan darurat. Dengan nada cemas, ia memberitahu Dajung bahwa putrinya, Soo-yeon, telah hilang. Ji-hoon tiba di kantor polisi dan melihat Soo-yeon menangis. Polisi menjelaskan bahwa mereka menemukannya di luar rumah sakit sambil memegang foto seorang wanita, yaitu foto ibunya. Rupanya, Soo-yeon sedang mencari keberadaan ibunya di rumah sakit tempat ia bekerja dulu. Ji-hoon membawa Soo-yeon pergi, tetapi tanpa sepengetahuannya, seorang reporter secara diam-diam mengambil foto mereka. Keesokan harinya, Dajung membaca berita tentang Ji-hoon bersama putrinya. Berita itu memicu spekulasi publik yang bertanya-tanya siapa ibu dari anak tersebut. Sementara itu, di tempat lain, ibu kandung Soo-yeon dengan cemas mencoba mengalihkan perhatian suaminya agar tidak mengetahui berita tersebut. Irene menemui Dajung setelah jam kerja untuk berbincang santai. Dalam percakapan itu, Irene menyebutkan tentang wanita yang memiliki ketertarikan pada anak SMA. Hal ini membuat Dajung merasa jijik, karena ia tidak bisa membayangkan wanita seusianya menyukai pria yang seumuran dengan putranya. Walaupun Dajung melontarkan kata-kata itu secara umum, tetapi Irene merasa tersindir. Di dalam hati Irene, timbul rasa suka terhadap Woo-young, yang merupakan anak SMA. Di sebuah kafe, Duk-jin duduk sendirian sambil menangis. Daeyeong yang menemukannya bertanya apa yang terjadi, dan Duk-jin mengungkapkan kekecewaannya. Ia yakin Guru Ok, yang diam-diam ia sukai, sedang menjalin hubungan dengan Il-kwon. Di sudut lain kafe, Irene tanpa sengaja mendengar nama Daeyeong disebut. Ia mendengar Duk-jin mengeluhkan bahwa ia berharap bisa kembali muda seperti Daeyeong, yang membuatnya semakin emosional. Daeyeong dengan nada frustasi berkata kepada Duk-jin bahwa kembali muda tidak ada artinya jika ia tidak bisa jujur kepada Dajung tentang identitas aslinya. Irene mendekati mereka dengan ekspresi penuh kebingungan, lalu langsung bertanya, "Woo-young, apakah kamu sebenarnya adalah Daeyeong?" Daeyeong mencoba tetap tenang, memanggil nama Irene sebagai respons. Namun, sebelum pembicaraan berlanjut, Dajung tiba-tiba muncul dan bergabung dengan mereka. Irene tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum ia sempat bicara, Dajung buru-buru berpamitan dan meninggalkan mereka. Daeyeong dengan tegas menyangkal, mengatakan bahwa dirinya adalah Woo-young, bukan Daeyeong. Namun, Irene tetap tidak percaya dan menatapnya dengan penuh curiga. Untuk memastikan kecurigaannya, Irene menelpon nomor Daeyeong. Ketika ponsel di meja berbunyi, identitas Daeyeong sebagai Woo-young pun terungkap.
Meski Daeyeong memohon agar Irene tidak memberitahu Dajung, Irene menolak dan bersumpah akan memberi pelajaran kepadanya atas semua kebohongannya. Di sebuah taman, Dajung dan Ji-hoon berbincang santai. Ji-hoon mulai menceritakan bahwa Soo-yeon telah mencari ibunya. Ia kemudian menjelaskan bahwa Soo-yeon sebenarnya bukan putri kandungnya, melainkan anak dari kakaknya yang ia adopsi setelah serangkaian peristiwa yang menyedihkan. Ji-hoon mengenang masa lalunya, saat kakaknya dengan susah payah membesarkannya setelah mereka kehilangan kedua orang tua. Kakaknya menjalani beberapa pekerjaan sekaligus sambil menyelesaikan pendidikan, tetapi pengorbanannya membawa konsekuensi. Hubungannya dengan kekasihnya yang bernama Myung berakhir, karena Myung merasa diabaikan, sebab kakaknya lebih memprioritaskan Ji-hoon. Ketika Ji-hoon mendapatkan kesempatan bergabung dengan tim baseball terkenal, ia kembali ke rumah dengan penuh semangat. Namun, ia terkejut saat menemukan kakaknya sendirian merawat seorang bayi perempuan. Ternyata, Myung telah pergi meninggalkan mereka. Bertahun-tahun kemudian, Ji-hoon sedang menjalani pelatihan di Amerika ketika kabar duka datang. Kakaknya meninggal dalam kecelakaan mobil. Ia pulang dengan hati yang hancur. Namun, ia mengambil keputusan besar menjadi ayah bagi Soo-yeon, seperti kakaknya dulu yang menjadi sosok ayah baginya. Di masa kini, Ji-hoon mengungkapkan keinginannya untuk pensiun agar bisa lebih fokus merawat Soo-yeon. Mendengar itu, Dajung mencoba membuatnya berpikir ulang. Ia mengatakan bahwa suatu hari nanti, Soo-yeon mungkin merasa bersalah jika mengetahui bahwa Ji-hoon meninggalkan karirnya demi dirinya, seolah-olah ia adalah beban. Dalam kondisi mabuk di sebuah bar, Irene tanpa sengaja bertemu Il-kwon. Tanpa pikir panjang, ia membocorkan rahasia besar. Woo-young sebenarnya adalah Hong Da-young, dan Da-young adalah Woo-young. Tentu saja Il-kwon tidak percaya begitu saja, mengingat kondisi Irene yang sedang mabuk. Hari seleksi tim bola basket tiba, dan baik Si-woo maupun Woo-young alias Da-young ikut serta. Woo-young bermain lebih dulu, menunjukkan kemampuan luar biasa. Il-kwon memperhatikan gerakannya dengan seksama dan mulai menyadari kemiripannya dengan Da-young. Setelah seleksi berakhir, baik Si-woo maupun Da-young secara resmi menjadi anggota tim basket sekolah Serim. Si-woo mengajak Woo-young untuk menemui kakeknya. Dengan pertemuan itu, ayah Da-young dengan bangga memuji Si-woo atas bakatnya di basket. Ia bahkan bercerita kepada Si-woo tentang kemampuan luar biasa ayahnya alias Da-young di masa lalu. Ayah Da-young menceritakan kepada Si-woo bahwa dulu pihak sekolah sempat meminta bayaran agar Da-young bisa masuk tim basket. Namun, ia menolak karena percaya penuh pada kemampuan Da-young yang sudah cukup untuk membuatnya layak berada di tim inti tanpa perlu campur tangan uang. Ayah Da-young kemudian menambahkan bahwa ia yakin sistem saat ini lebih adil dan tidak ada lagi praktik nepotisme seperti dulu. Ia juga mengingatkan Si-woo bahwa ibunya perlu menghadiri pertemuan orang tua dan guru. Da-young menasihati Si-woo bahwa sudah waktunya ia memberitahu ibunya tentang keputusannya untuk bermain basket. Dalam perjalanan pulang, Irene dan Dajung tidak sengaja bertemu dengan Si-woo dan Da-young. Saat itu, Dajung akhirnya mengetahui bahwa Si-woo telah bergabung dengan tim basket sekolah. Si-woo dengan senang hati mengungkapkan bahwa ia telah diterima di tim basket sekolah. Mendengar kabar itu, Dajung sangat gembira dan langsung mengajak Si-woo pulang sambil terus memujinya. Irene memberitahu Da-young bahwa ia berniat mengungkapkan rahasia tentang identitasnya kepada Dajung malam itu. Namun, meskipun sudah merencanakannya, Irene tidak sanggup melakukannya pada akhirnya. Ketika Irene menyebutkan Woo-young dalam percakapan mereka, Dajung menggambarkannya sebagai sosok muda yang baik hati, selalu hadir untuk menghiburnya dan menunjukkan perhatian yang tulus kepada anak-anaknya. Dajung bahkan mengatakan bahwa Woo-young selalu ada saat ia membutuhkan dukungan. Kata-kata ini membuat Irene berubah pikiran. Ia memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas Woo-young sebagai Da-young. Sebagai gantinya, ia hanya memberitahu Dajung tentang bagaimana Woo-young bermain basket bersama Si-woo. Dajung mendatangi Il-kwon untuk berbicara dengannya. Il-kwon memperkenalkan 3 pria yang ia klaim sebagai pelatih dari berbagai universitas. Ia lalu menyatakan dengan tegas bahwa jika Dajung tidak membayar sejumlah uang, Si-woo tidak akan mendapatkan kesempatan bermain di tim dan tidak akan menarik perhatian pemandu bakat dari universitas-universitas tersebut. Mendengar tuntutan itu, Dajung marah besar. Namun, Il-kwon dengan dingin menjawab bahwa begitulah sistem bekerja di mana-mana. Ia bahkan mengancam bahwa tanpa uang tersebut, ia akan memastikan karir basket Si-woo berhenti di sini. Untuk membantu rencana Dajung, Duk-jin berpura-pura menjadi ayah dari Woo-young alias Da-young dan menghadiri pertemuan dengan Il-kwon. Ketika diminta berbayar, Duk-jin dengan tegas menolak. Setelah itu, ia kembali ke rumah dan melaporkan tindakan Il-kwon kepada pihak berwenang. Da-young menemukan Dajung duduk di tangga belakang gedung, tempat favoritnya untuk menenangkan pikiran. Melihat Dajung yang tampak lelah, Da-young berbicara dengan lembut, seperti seorang mentor dewasa.
Aku tahu hari ini tidak mudah, katanya, tapi kamu sudah melakukan yang terbaik, dan itu sudah cukup. Malam itu, dalam perjalanan untuk menemui Ilkon, Dajung menelpon Airin. Ia ingin memastikan bahwa rencana mereka untuk merekam percakapan sebagai bukti dalam laporan kasus percaloan perguruan tinggi berjalan dengan baik. Khawatir dengan keselamatan Dajung, Airin memutuskan untuk menghubungi Daeyeong dan memberitahunya tentang rencana Dajung. Setibanya di lokasi, Dajung secara diam-diam menyalakan perekam ponselnya sebelum menyerahkan amplop uang kepada Ilkwon. Ilkwon, setelah menghitung uang di dalamnya, mengatakan bahwa jumlah tersebut masih kurang dan meminta Dajung untuk mentransfer sisanya ke rekeningnya. Namun, Ilkwon mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia menyadari percakapan mereka sedang direkam dan dengan cepat mencoba merebut ponsel Dajung. Dajung tampak panik melihat tindakannya. Ilkwon akhirnya menyadari bahwa Dajung sedang mencoba menggagalkan skema ilegalnya. Setelah mengetahui apa yang Dajung rencanakan, Daeyeong tiba di lokasi. Namun, ia tidak bisa menahan air mata, merasa hancur melihat situasi tersebut. Daeyeong memutuskan untuk mengejar Dajung dan bertanya tentang isi percakapannya dengan Ilkwon. Namun, Dajung dengan dingin menolak memberikan penjelasan apapun. Saat Airin menelpon, Dajung meminta Daeyeong untuk meninggalkannya sendirian. Di bar, Dajung merenungkan informasi penting yang sebelumnya disampaikan oleh Ilkwon. Berita itu ternyata berkaitan dengan masa lalu Daeyeong di tahun 2009, ketika anak-anak mereka masih kecil. Ilkwon mengungkapkan bahwa Daeyeong pernah mengikuti seleksi liga basket profesional dan sempat menjadi salah satu kandidat kuat. Namun, karena harus membagi waktu dengan pekerjaannya, ia tidak dapat mengikuti ritme latihan pemain-pemain muda lainnya. Walaupun Daeyeong gagal masuk tim, ia tetap datang ke tempat latihan setiap hari. Ia membersihkan lapangan dan memanfaatkan waktu luangnya untuk berlatih sendirian. Suatu malam, Daeyeong menerima panggilan darurat yang memberitahunya bahwa Siwoo dibawa ke rumah sakit. Di sana ia mengetahui bahwa putranya didiagnosis menderita asma. Kegigihan Daeyeong tidak luput dari perhatian pelatih tim, yang akhirnya meminta Ilkwon untuk mengundangnya bergabung dalam sesi latihan mereka. Tawaran itu sebenarnya merupakan kesempatan terakhir bagi Daeyeong untuk mengejar mimpinya sebagai pemain basket profesional. Namun, ia memilih untuk menolaknya karena harus fokus bekerja demi membiayai pengobatan Siwoo. Ilkwon merasa sulit percaya bahwa Daeyeong rela mengorbankan impian besarnya demi memastikan kesejahteraan anaknya. Dajung tidak kuasa menahan air mata saat menyadari bahwa Daeyeong mengorbankan mimpinya demi keluarga mereka. Saat itu, Dajung baru menyadari bahwa masa-masa sulit tersebut mungkin menjadi awal Daeyeong melarikan diri ke minuman keras. Dajung teringat betapa seringnya ia memarahi Daeyeong setiap kali melihatnya mabuk. Namun, kini ia dipenuhi rasa bersalah karena tidak pernah menanyakan apa yang sebenarnya sedang ia alami. Keesokan harinya, Ji-hoon menggelar konferensi pers untuk menjelaskan situasi terkait dirinya dan Soo-yeon. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia adalah paman dari Soo-yeon dan telah mengadopsinya 2 tahun lalu setelah kakaknya meninggal dunia. Ketika seorang reporter menanyakan apakah ia berniat pensiun, Ji-hoon menegaskan bahwa ia ingin memberikan contoh kepada Soo-yeon tentang pentingnya mengambil tanggung jawab tanpa menyerah. Ketika seorang reporter lain mencoba menanyakan tentang ibu kandung Soo-yeon, Ji-hoon memilih mengabaikan pertanyaan tersebut dan segera mengakhiri konferensi pers. Di sisi lain, ibu kandung Soo-yeon yang menyaksikan konferensi pers melalui televisi tampak sangat cemas dengan situasi tersebut. Di sekolah, Jasung melihat ayahnya diam-diam menyerahkan sejumlah uang kepada Ilkwon untuk memastikan dirinya masuk ke tim inti pada pertandingan penyisihan. Merasa tidak terima, Jasung langsung menghadapi ayahnya. Namun, ayahnya dengan dingin menyatakan bahwa ia harus membayar karena Jasung tidak cukup berbakat untuk bisa dipilih secara adil. Jasung dengan marah membalas bahwa kata-kata seperti itu tidak pantas keluar dari mulut seorang ayah. Sebagai respons, ayahnya menamparnya dengan kasar sambil berkata bahwa tanpa basket, Jasung tidak akan pernah bisa masuk perguruan tinggi. Dengan nada tegas, Jasung meminta ayahnya untuk berhenti memberikan uang kepada Ilkwon, bahkan menegaskan bahwa ia tidak peduli jika tidak kuliah. Rasa kecewanya pada sang ayah semakin besar, hingga ia kembali menerima pukulan sebagai balasan. Ayahnya memperingatkan Jasung bahwa ia harus mengikuti semua perintahnya, atau ia akan diusir dari rumah, sama seperti ibunya dulu. Ketika Jasung terlihat hendak menyerang ayahnya dengan tongkat baseball, Daeyeong yang sedang mengawasi dari kejauhan langsung berteriak memanggil namanya, dan berhasil menghentikan aksi nekat itu. Daeyeong duduk di samping Jasung, yang mulai mengungkapkan rasa frustasinya. Jasung mengeluh bahwa entah bagaimana, Daeyeong dan Siwoo selalu muncul di saat-saat terburuk dalam hidupnya. Daeyeong menyimpulkan bahwa perilaku kasar Jasung terhadap Siwoo
mungkin merupakan cerminan dari pengalaman buruk yang ia alami di rumah. Berperan sebagai sosok dewasa yang bijak, Daeyeong menyerahkan minuman kepada Jasung dan mulai memberikan nasihat. Ia menceritakan bahwa ia juga pernah dipukul oleh ayahnya berkali-kali setelah ibunya meninggal dunia. Daeyeong meyakinkan Jasung bahwa ia tidak bersalah dan tidak perlu mengambil tindakan yang hanya akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Ia juga berjanji untuk tidak menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada siapapun. Setelah meminum minuman tersebut, Jasung tiba-tiba pingsan. Daeyeong bergumam bahwa itu hanyalah bir non-alkohol. Namun, rupanya Jasung tidak cukup kuat dengan minuman ringan tersebut. Daeyeong lalu membawa Jasung ke rumah Dukjin untuk beristirahat. Pada hari peringatan kematian ibunya, Daeyeong pergi ke makam untuk mengenang wanita yang penuh kasih sayang itu. Ibunya yang merupakan guru bahasa isyarat adalah alasan mengapa Daeyeong sangat fasih dalam berkomunikasi dengan cara itu. Saat ibunya didiagnosis menderita kanker pankreas, ia memohon kepada ayah Daeyeong untuk merahasiakan penyakitnya dari anaknya. Menjelang pertandingan besar, Daeyeong sempat bertanya apakah ibunya sakit, tetapi ibunya hanya memintanya untuk fokus pada karirnya. Saat Daeyeong pergi untuk bertanding, ibunya menjalani operasi. Namun sayang, penyakitnya tidak bisa disembuhkan dan ibunya meninggal dunia. Setelah mengetahui berita itu, Daeyeong meluapkan amarah kepada ayahnya karena tidak memberitahunya lebih awal. Hubungan mereka memburuk sejak saat itu. Di tengah rasa duka itu, Daeyeong juga mendapati bahwa Dajung sedang mengandung. Pertengkaran hebat dengan ayahnya pun terjadi, hingga ayahnya memukulnya dan menuduh Daeyeong tidak tahu berterima kasih. Daeyeong dengan penuh emosi mempertanyakan mengapa ayahnya berpura-pura peduli, ketika ia bahkan tidak cukup peduli untuk memberitahu tentang penyakit ibunya. Ketika Daeyeong pergi meninggalkan rumah, ayahnya berusaha menghentikannya dengan ancaman tidak akan mengakuinya sebagai anak. Tetapi Daeyeong tetap pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Di masa kini, secara kebetulan Daeyeong bertemu dengan ayahnya setelah berkunjung ke makam ibunya. Dalam percakapan, ayahnya mengungkapkan bahwa ia selalu datang sehari setelah hari kematian ibunya untuk memberi kesempatan kepada Daeyeong agar bisa berkunjung tepat di hari kematian ibunya. Ia juga mengakui penyesalannya karena tidak memberitahu Daeyeong tentang penyakit ibunya, sehingga Daeyeong tidak dapat mempersiapkan diri. Tahun ini, karena mengira Daeyeong sedang di luar kota, ia datang di hari yang sama. Namun, saat melihat bunga yang selalu Daeyeong tinggalkan di makam, ia menyadari bahwa Daeyeong sudah datang lebih dulu, meskipun ia tidak tahu bahwa Wooyoung sebenarnya adalah Daeyeong. 엄마 길은 챙기고 갔나 보네. Saat mengantar ayahnya pulang, Daeyeong dengan ramah mengajak ayahnya untuk menyaksikan dirinya dan Siwoo bermain basket di pertandingan keesokan harinya. Di hari pertandingan, Ilkwon secara sepihak mengganti susunan pemain dan menempatkan Siwoo serta Daeyeong sebagai cadangan. Akibatnya, tim lawan dengan mudah mencetak banyak poin di awal permainan. Saat jeda pertandingan, kepala sekolah yang kesal karena timnya tertinggal hingga 15 poin memarahi Ilkwon habis-habisan. Ia bahkan mengancam akan memecat Ilkwon jika timnya kalah dan gagal lolos. Terdesak, Ilkwon akhirnya tidak punya pilihan lain selain memasukkan Siwoo dan Daeyeong ke lapangan. Dengan kontribusi luar biasa dari Daeyeong, Siwoo, dan Jasung, tim Seirim perlahan berhasil mengejar ketertinggalan. Bahkan, momen ini memperlihatkan antara Siwoo dan Jasung mulai menjalin kerjasama yang solid. Sementara itu, ayah Daeyeong yang berada di tribun memperhatikan permainan Wooyoung. Ia mulai merasa bahwa gerak-gerik pemuda itu terlihat sangat familiar baginya. Pada detik-detik terakhir pertandingan, Daeyeong berhasil mencetak tembakan 3 angka yang luar biasa, membuat tim Seirim unggul 1 poin. Kemenangan ini memastikan mereka melaju ke babak playoff. Setelah kemenangan gemilang itu, Siwoo berlari ke arah Daeyeong dan memeluknya dengan penuh antusias. Pelukan ini mengingatkan Daeyeong pada masa lalu, ketika Siwoo masih kecil dan sering memeluknya dengan cinta yang tulus. Air mata haru hampir jatuh dari matanya. Saat matanya bertemu dengan tatapan terkejut ayahnya, Daeyeong menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan pesan penuh emosi, yang kurang lebih berbunyi, "Ayah, dulu ayah bilang momen terbahagia ayah adalah ketika melihatku bermain. Aku ingin memperlihatkan itu lagi kepadamu. Maaf karena butuh waktu lama untuk sampai di sini. Tolong maafkan aku, ayah." Setelah pertandingan usai, ayah Daeyeong dengan sabar menunggu di luar ruang ganti. Ketika Daeyeong akhirnya keluar, ia langsung memeluk erat ayahnya. Dalam keheningan yang penuh makna, ayahnya mengucapkan permintaan maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Tangisan bahagia pun mengalir dari keduanya, menandai rekonsiliasi yang telah lama dinantikan. Di pertandingan sekolah berikutnya, para orang tua hadir memenuhi tribun, termasuk ayah Jasung.
yang datang dengan tujuan khusus untuk membahas kasus pemerasan yang melibatkan Ilkwon. Dukjin berbicara kepada orang-orang, menceritakan pengalamannya saat SMA ketika ia juga bermain basket. Ia mengungkapkan bahwa pelatihnya dulu meminta uang, tetapi orang tuanya menolak karena mereka percaya penuh pada bakatnya. Ilkwon mengingat momen ketika ia melihat ayahnya diam-diam memberikan uang kepada pelatih agar dirinya bisa masuk ke tim inti. Ia kemudian menyadari bahwa Dukjin juga menyaksikan kejadian tersebut. Merasa terancam, Ilkwon segera memperingatkan Dukjin untuk tidak membuka mulut. Tak berhenti di situ, Ilkwon mulai memeras uang dari Dukjin dan terus menindasnya sejak saat itu. Kini, Dajung sibuk mengumpulkan data tentang jumlah orang tua yang telah menyuap Ilkwon dan pelatih-pelatih perguruan tinggi. Setelah semua informasi terkumpul, ia menyerahkannya kepada seorang penyelidik untuk ditindaklanjuti. Penyelidik berhadapan langsung dengan pelatih dari universitas dalam sebuah wawancara di depan kamera, menanyainya tentang dugaan penerimaan suap. Namun, pelatih itu dengan keras membantah tuduhan tersebut. Pelatih tersebut mengungkapkan bahwa Ilkwon sempat mengeluh tentang GBC yang mendatangi kampusnya. Ilkwon pun segera menyadari bahwa Dajung adalah dalang di balik semua ini. Ketika Dajung mengirim pesan meminta Ilkwon datang ke sekolah, dia akhirnya memutuskan untuk memenuhi panggilan tersebut, meskipun tampak enggan. Dajung menghadapkan Ilkwon secara langsung dan mengungkapkan bahwa bukti-bukti tentang suap yang diterimanya dari para orang tua serta pembayaran ilegal kepada pelatih perguruan tinggi sudah terkumpul. Ia dengan tegas menyarankan agar Ilkwon menyerahkan diri sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Ilkwon mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa para orang tua yang datang menawarkan uang karena mereka tidak yakin dengan kemampuan anak-anak mereka untuk bersaing secara adil. Dukjin muncul dan dengan tenang menyindir bahwa Ilkwon belum pernah benar-benar dewasa. Mendengar itu, Ilkwon langsung naik pitam dan memukul Dukjin. Kemarahan Ilkwon semakin memuncak, membuatnya memukuli Dukjin dengan brutal. Ayah Jasung tiba-tiba muncul dan mengumumkan bahwa ia berniat memberikan kesaksian melawan Ilkwon. Para orang tua lain yang hadir mulai berdiri bersama-sama, menunjukkan dukungan mereka untuk melawan tindakan Ilkwon. Ilkwon terus berusaha membenarkan tindakannya sambil melontarkan ancaman. Ia bersumpah akan menuntut semua orang tua atas pencemaran nama baik dan memastikan anak-anak mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan bermain basket lagi. Dajung dengan tegas meminta Ilkwon untuk berhenti membela diri dan menghadapi kenyataan. Ia dengan tenang menghentikan aksi Ilkwon yang semakin tidak terkendali. Airin tiba di tempat kejadian bersama polisi yang sudah bersiap untuk menangkap Ilkwon atas semua perbuatannya. Ilkwon teringat kejadian di masa lalu, ketika pelatih basket mencoba memaksa ayah Daeyeong untuk membayar agar putranya bisa bermain. Namun, ayah Daeyeong dengan tegas menolak permintaan itu dan bahkan mengancam akan melaporkannya ke pihak sekolah jika Daeyeong tidak diberi kesempatan bermain hanya karena uang. Setelah penyelidikan selesai, Ilkwon bersama pelatih perguruan tinggi lainnya dinyatakan bersalah atas kasus suap dan korupsi yang berujung pada hukuman penjara bagi mereka semua. Di penjara, ayah Ilkwon mengunjunginya, tetapi bukannya memberikan dukungan, ia justru mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengatakan bahwa Ilkwon selalu mengecewakannya. Ketika Ilkwon bertanya apakah ayahnya pernah benar-benar mempercayainya, sang ayah dengan nada tinggi menjawab bahwa ia hanya akan percaya jika Ilkwon pernah melakukan sesuatu yang membuatnya bangga. Percakapan ini berakhir dengan Ilkwon merasa benar-benar gagal sebagai anak. Di tempat lain, setelah pertemuan keluarga dengan pelatih baru, hubungan antara Jasung dan ayahnya mulai membaik. Jasung akhirnya meminta maaf kepada Siwoo atas semua perbuatannya di masa lalu. Ia mengaku bahwa rasa malunya saat Siwoo melihat ayahnya memukulnya membuatnya melampiaskan kekesalan secara tidak adil kepada Siwoo. Sementara itu, Dajung bertemu dengan salah seorang rekan kerja lama Daeyeong. Dari percakapan mereka, Dajung mengetahui bahwa Daeyeong sebenarnya telah dipecat karena memukul bosnya setelah tidak mendapatkan promosi. Informasi ini mengejutkan Dajung, yang masih percaya bahwa Daeyeong sedang dalam perjalanan ke Busan. Di waktu lain, Ji-ho mendatangi tempat kerja Sia. Tampaknya berniat untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, Jasung juga muncul di sana dengan niat yang sama. Situasi semakin rumit ketika Daeyeong tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa ia akan mengantar Sia pulang. Dalam kebingungan, Sia mengklaim bahwa ia memang meminta Daeyeong mengantarnya, meninggalkan Ji-ho dan Jasung kecewa dan kesal. Dalam perjalanan pulang, Daeyeong memberikan sebuah alarm kecil kepada Sia, mengklaim itu adalah hadiah dari ayahnya. 호신용 경보. Tak lama kemudian, Daeyeong yang sedang berjalan di sebuah persimpangan melihat seorang anak kecil berlari ke arah ibunya tanpa menyadari ada mobil yang melaju. Dengan sigap, Daeyeong menyelamatkan anak itu, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Akibatnya, ia terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di masa lalu, Daeyeong teringat momen ketika ia menyaksikan Dajung membela Airin dengan melemparkan tasnya ke arah para pengganggu, lalu melarikan diri bersama Airin. Saat itu, Daeyeong mengambil tas Dajung dari para pengganggu dan mengembalikannya di festival sekolah.
Dengan berani, ia memintanya untuk menjadi kekasihnya, tetapi Dajung menolak. Namun, setelah Daeong mengungkapkan perasaan tulusnya, Dajung akhirnya menerima cintanya. Kembali ke masa kini, di rumah sakit, Daeong tersadar dari kecelakaan tersebut, tetapi masih berada dalam tubuh remajanya. Di sisinya, anak dan ibu yang ia selamatkan menyampaikan rasa terima kasih mereka. Meski bersyukur anak itu baik-baik saja, Daeong merasa dilema karena tidak ada anggota keluarganya yang mengetahui kondisinya. Beberapa hari kemudian, Sia mengambil jalan pintas yang gelap dan dihadang oleh penguntitnya. Dengan keberanian, ia melawan pria tersebut. Tetapi saat penguntit itu mengeluarkan pisau, Sia mengaktifkan alarm yang diberikan Daeong. Alarm itu kebetulan terdengar oleh Daeong, yang segera datang dan melumpuhkan penguntit tersebut. Mereka pun dibawa ke kantor polisi. Dajung tiba dengan amarah meluap dan memukul penguntit itu. Tak lama kemudian, ibunya bergabung, membantu putrinya menghajar pelaku. Polisi yang mengetahui bahwa pria itu adalah buronan kasus pelecehan seksual, membiarkan mereka meluapkan kemarahan. 야, 내버려. Saat keluar dari kantor polisi, Ibu Dajung mengucapkan terima kasih kepada Daeong atas bantuannya. Dalam spontanitas, Daeong memanggilnya ibu mertua, yang membuat Ibu Dajung mengira bahwa Wuyong menyukai Sia. Ketika Wuyong pergi, Dajung dan ibunya sempat mengagumi kemiripan Wuyong dengan Daeong, meski mereka tidak menyadari identitas sebenarnya. Di festival sekolah, Daeong dalam wujud Wuyong diam-diam memotret Sia dan temannya. Jiho dan Jasung yang melihatnya merasa iri dengan perhatian Daeong pada Sia. Foto itu kemudian ia kirimkan kepada Dajung bersama gambar Siwo yang sedang bermain. Malamnya, Daeong teringat akan masa mudanya bersama Dajung ketika mendengar lagu cinta yang dibawakan pada festival dulu. Larut dalam nostalgia, ia memutuskan menghubungi Dajung dan mengajaknya bertemu di stasiun. Dajung menyetujui undangan itu dan Daeong berencana untuk mengungkapkan identitas aslinya. Namun, saat tiba di lokasi, pandangannya tertuju pada layar besar yang menampilkan wawancara Jihun. Dalam wawancara itu, MC Yumi bertanya kepada Jihun tentang tipe wanita idamannya. Jihun menjawab bahwa ia menyukai seseorang yang memiliki senyum indah, keberanian, dan keceriaan yang dapat membuat suasana hatinya menjadi lebih baik. Daeong yakin Jihun sedang menggambarkan Dajung. Ketika ia melihat Jihun menghampiri Dajung dan melihat betapa bahagianya Dajung saat berbicara dengannya, Daeong merasa berkecil hati. Ia memutuskan untuk pergi tanpa bertemu Dajung. Saat Dajung menelpon untuk bertanya keberadaannya, Daeong dengan nada sedih mengatakan bahwa ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa datang. Dajung, yang juga kecewa, mengaku sedang sibuk dan membatalkan pertemuan mereka. Di festival sekolah, Jasung membuat pengakuan cinta kepada Sia di depan banyak siswa dengan menyanyikan lagu romantis. Ia memberikan buket bunga sebagai simbol perasaannya. Sia menerima bunga itu demi menjaga perasaan Jasung. Meskipun Jiho yang menyaksikannya merasa cemburu dan memilih pergi. Namun, malamnya, Sia mengembalikan bunga itu kepada Jasung, menjelaskan bahwa ia menerimanya hanya karena tidak ingin mempermalukannya di depan umum. Jasung terlihat terpukul, sementara Jiho merasa sedikit lega. Sementara itu, Daeong dalam mode ayah yang protektif, kesal mendengar Sia menerima pengakuan cinta Jasung. Ia mengikuti Sia, mengira putrinya akan berkencan dengan Jasung. Namun, ketika tiba di stadion baseball, Daeong melihat Sia bersama Jiho. Ia akhirnya menyadari bahwa Sia sebenarnya tidak menerima Jasung sebagai pasangan. Di lain sisi, Dajung bersiap untuk mewawancarai Jihun, yang baru saja memenangkan pertandingan besar. Setelah wawancara, Sia yang merupakan penggemar berat Jihun meminta foto bersama idolanya. Sikap ceria Sia membuat Jiho dan Daeong cemburu, meskipun dengan alasan yang berbeda. 안녕. Sementara itu, Daeong mencoba memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Ia membawa sepiring besar mandu, makanan favorit ayahnya, untuk menunjukkan perhatiannya. Ayah Daeong teringat bagaimana ia sering bersikap keras terhadap Daeong di masa lalu. Daeong dengan jujur mengakui bahwa sebagai seorang ayah, ia mungkin telah gagal dan membuat banyak kesalahan. Di tempat lain, acara perdana Dajung dimulai. Acara ini membahas pasangan yang sedang menghadapi masalah dalam pernikahan mereka. Dalam episode pertama, pasangan bernama Kim dan Cha-en menjadi sorotan. Kim mengaku lelah karena harus bekerja dan tetap membantu pekerjaan rumah. Tetapi Cha-en membantah, menyebut Kim hanya pulang untuk tidur, meninggalkan seluruh tanggung jawab rumah tangga dan anak-anak kepadanya. Dalam perdebatan, Cha-en mengungkapkan bahwa ia baru-baru ini menjalani operasi akibat stres yang disebabkan oleh kurangnya dukungan dari Kim. Kim terlihat merasa bersalah, tetapi Cha-en menegaskan bahwa ia tidak pernah merasa nyaman berbicara dengan suaminya karena suasana hati Kim selalu buruk. Dajung memimpin sesi pemungutan suara di acara barunya untuk menentukan apakah pasangan Kim dan Cha-en harus bercerai. Ketika hasil suara berimbang,
Salah satu pakar meminta Dajung untuk memberikan pendapatnya. Dengan penuh keyakinan, Dajung menyatakan bahwa ia menentang perceraian. Menurutnya, masalah utama dalam hubungan adalah ketidakjujuran. Banyak orang tidak mengungkapkan masalah mereka karena takut membebani pasangan. Tetapi ketika akhirnya mereka berbicara, kata-kata yang keluar justru menyakitkan. Ia menambahkan, keinginan untuk dimengerti seringkali tidak sejalan dengan ketidakterbukaan, yang akhirnya menciptakan jarak dan kebencian. Sambil mendengarkan penjelasan Dajung, Daeyeong menyadari bahwa yang dibicarakannya mencerminkan hubungan mereka di masa lalu. Ia teringat bagaimana ia tidak pernah mengatakan kepada Dajung bahwa ia menolak kesempatan besar bermain basket demi membiayai pengobatan asma Siwoo, tetapi malah melarikan diri ke alkohol. Dajung kemudian dengan jujur menyatakan bahwa ia menyesal telah bercerai. Jika saja ia tahu kesulitan yang dialami mantan suaminya, ia akan memberikan dukungan dan rasa terima kasih. Seorang pakar sempat mencemooh gagasan bahwa komunikasi bisa menyelesaikan segalanya, tetapi Dajung dengan tenang menjelaskan bahwa meski tidak menjamin solusi, kejujuran bisa mengurangi penyesalan dalam hubungan. Hasil suara berikutnya menunjukkan dukungan penuh untuk pasangan Kim tetap bersama. 기대하셨네요. Namun, Dajung tampak kehilangan selera makan saat hidangan permintaan maaf disajikan. Di sekolah, Bobe menemui Daeyeong dan dengan yakin mengungkapkan cintanya. Panik, Daeyeong menyangkal memiliki perasaan pada gadis lain. Namun, ketika Bobe melihat foto Siwoo dan Sia di layar kunci ponsel Daeyeong, ia semakin yakin bahwa Daeyeong menyukai Sia. Di kelas lain, Sia tanpa sengaja melukai tangannya dengan benda panas. Daeyeong dengan cepat membawanya ke wastafel untuk mendinginkan luka. Sementara Jiho pergi membeli obat. Saat Jiho kembali, Daeyeong sudah lebih dulu merawat Sia, membuat Jiho merasa iri. Di malam yang sama, Dajung menerima undangan makan malam dari Dukjin, tetapi setibanya di restoran, hanya Daeyeong yang ada di sana. Dukjin membatalkan rencana pada menit terakhir, meninggalkan Dajung dan Daeyeong untuk menikmati hidangan bersama. Sambil makan, Daeyeong mengingat janji lamanya untuk mengajak Dajung ke restoran ini di hari ulang tahunnya, janji yang tidak pernah ia tepati. Beberapa waktu kemudian, di pesta peluncuran game baru Dukjin, Sia hadir bersama Bobe. Ketika mereka melihat Daeyeong, Bobe semakin yakin bahwa Daeyeong menyukai Sia. Percakapan para gadis yang menggosipkan hal ini sampai ke telinga Dajung, yang lalu bertanya langsung pada Bobe. Bobe mengungkapkan bahwa Woo-young sering menjaga Sia di sekolah. Di pesta itu, Sia akhirnya bertanya kepada Daeyeong apakah ia menyukainya. Daeyeong menjelaskan bahwa ia menyukainya sebagai teman. Mendengar ini, Sia merasa lega dan dengan semangat menerima persahabatan mereka. 나도 너한테 좋은 친구가 돼볼게. Di balkon, Dajung berbicara dengan Daeyeong secara pribadi. Ia berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Daeyeong untuknya dan anak-anaknya. Dengan ragu, Daeyeong bertanya, apakah Dajung membencinya karena ia mengingatkan Dajung pada mantan suaminya. Dajung menjawab bahwa tidak ada kebencian, hanya rasa terima kasih. Meski ada banyak hal yang belum ia maafkan dalam dirinya sendiri. Ketika melihat bulan sabit di langit, Dajung mengungkapkan bahwa ia berharap bagian lainnya baik-baik saja, mengacu pada Daeyeong. Kata-kata ini begitu menyentuh Daeyeong hingga ia nyaris mengungkapkan perasaannya. Namun, saat ia mencoba mendekati Dajung, layaknya seorang pria yang mencintai wanita, Dajung merasa marah dan segera pergi. Di luar pesta, Jihoon menawarkan tumpangan kepada Dajung, meninggalkan Daeyeong yang ingin mengejarnya. Airen menghampiri Daeyeong, yang akhirnya mengungkapkan bahwa ia berniat memberitahu Dajung kebenaran tentang identitasnya. Ketika Airen bertanya alasannya, Daeyeong hanya menjawab dengan satu kalimat penuh keyakinan, karena aku mencintai Dajung. 사랑하니까. Di sekolah, para siswa sibuk mengisi formulir mengenai rencana masa depan mereka. Jiho memikirkan untuk menjadi dokter, sementara Sia berkeinginan menjadi penata rias. Namun, ia belum memberitahu orang tuanya bahwa ia tidak berencana melanjutkan kuliah. Secara kebetulan, Daeyeong sedang menunggu gilirannya di lorong dan mendengar percakapan Sia tentang keputusannya itu. Di tempat lain, Dajung yang berada di dalam lift melihat seorang pria merekam bagian dalam rok Yumi menggunakan ponselnya. Tanpa ragu, Dajung menghadapi pria tersebut, melumpuhkannya dan merampas ponselnya. Namun, Jina berteriak bahwa pria itu adalah salah satu produser yang menentukan nilai magang. Meski begitu, Dajung tetap menyerahkan pria tersebut kepada polisi. Kepada Yumi, Dajung berkata bahwa ia bertindak seperti ini karena ia tidak ingin putrinya menjadi korban hal serupa. Namun, Yumi hanya diam dan mengikuti Jina tanpa mengucapkan terima kasih. Tak lama setelah insiden itu, produser acara baru Dajung memberitahunya bahwa mereka akan melanjutkan acara tetapi dengan pembawa acara yang lain. Dajung menerima keputusan itu dengan lapang dada, tetapi menegur produser karena tidak memberitahunya lebih awal sebagai bentuk penghormatan profesional.
Dalam perjalanan pulang, Ji-hoon dengan sopan mengantar Dajung ke toko untuk memperbaiki sepatunya yang rusak akibat perkelahiannya dengan pria mesum itu. Namun, saat di luar, Dajung terkejut mengetahui bahwa sepatu hak tinggi yang ia kira berasal dari Ji-hoon ternyata bukan darinya. Pada kesempatan lain, Ji-hoon memberikan cincin kecil kepada Dajung sambil mengungkapkan perasaannya. Namun, Dajung dengan lembut menolak dan mengembalikan cincin itu. Kemudian, Daeyeong menghubungi Dajung, bertanya apakah ia baik-baik saja dengan perubahan pada acaranya. Percakapan tersebut memanas ketika Dajung menyatakan kekecewaannya terhadap Daeyeong. Menuduhnya tidak pernah hadir saat ia atau anak-anak membutuhkannya. Dajung juga mengungkapkan bahwa ia tahu Daeyeong berbohong tentang perjalanannya ke Busan. Dajung menambahkan bahwa separuh hidupnya dihabiskan memikirkan Daeyeong setiap kali ada masalah. Namun, kini ia merasa lelah dan kecewa. 이제 실망하는 것도 지친다. Tak lama setelah itu, Dajung menerima panggilan tentang Sia yang dituduh mencuri di tempat kerjanya. Ia segera pergi dan berbicara dengan pemilik toko, memintanya menyelidiki lebih lanjut sambil berjanji akan mengganti kerugian jika Sia memang bersalah. Di luar, Dajung menegur Sia karena berbohong tentang pekerjaannya dan kelas tata riasnya. Dajung kecewa karena Sia memilih bekerja daripada belajar untuk kuliah. Ketika Sia mengaku tidak ingin melanjutkan pendidikan, Dajung semakin marah. Sia yang frustasi meminta ibunya untuk tidak terlalu ikut campur. Ia menjelaskan bahwa ia sadar telah membuat kesalahan, tetapi ia hanya ingin meringankan beban orang tuanya. Ketika tiba di rumah, Dajung mengajak Sia berbicara dari hati ke hati, menjelaskan bahwa Sia bukanlah sebuah kesalahan, melainkan berkah terindah dalam hidupnya. Dajung berjanji akan selalu mendengarkan Sia mulai sekarang. Ia juga mengakui bahwa ketakutannya terhadap keputusan Sia yang tidak ingin kuliah berasal dari pengalamannya sendiri, di mana kurangnya pendidikan sangat membatasinya. Dengan penuh kasih, Dajung meyakinkan Sia bahwa ia akan mendukung apapun yang menjadi pilihannya. Keesokan harinya, Daeyeong memberikan buku tabungan kepada Sia dan mengatakan itu berasal dari ayahnya. Ketika Sia pergi ke bank untuk memeriksa saldo, teller menyarankan agar ia menyimpan buku itu. Ketika melihat lebih dekat, Sia terkejut menemukan catatan kecil di setiap setoran yang mencatat berbagai tonggak penting dalam hidupnya. Hari ia dilahirkan, saat ia tidur sepanjang malam untuk pertama kalinya, kata pertama yang ia ucapkan, dan masih banyak lagi hingga momen ia membuat shawl untuk Daeyeong. Setoran kecil yang dilakukan bertahun-tahun kini telah menjadi jumlah yang signifikan. Terharu, Sia menelpon ayahnya, tetapi Daeyeong kembali berbohong bahwa ia masih berada di Busan. Mendengar tangisan Sia yang penuh kerinduan membuat hati Daeyeong hancur. Dengan rasa bersalah, ia meminta maaf kepada Sia dan berjanji akan segera kembali untuknya. Daeyeong menelpon Dajung, memberitahunya bahwa ia berada di dekat rumah dan ingin bertemu untuk membicarakan sesuatu. Dengan rasa penasaran, Dajung pergi ke tempat yang diberitahukan. Namun, ia terkejut mendapati bahwa yang menunggunya adalah Woo-yong. Woo-yong langsung mengungkapkan kebenaran kepada Dajung. "Aku bukan Woo-yong, aku adalah Hong Daeyeong." Pernyataan ini membuat Dajung terkejut dan bingung. Ia tidak percaya bahwa Daeyeong bisa kembali muda, sehingga dengan tegas memperingatkannya untuk tidak mendekati dirinya maupun anak-anak mereka lagi. 나랑 우리 애들 근처에 널씬다지 마. Di tempat lain, Ji-hoon menerima laporan dari penyelidikannya yang berhasil menemukan nama dan alamat pria yang menyelamatkan keponakannya saat kecelakaan. Pria tersebut adalah Daeyeong. Ketika Ji-hoon mendatangi alamat yang diberikan, ia dikejutkan oleh kehadiran Sia. Tanpa ragu, Sia mengonfirmasi bahwa Daeyeong adalah ayah kandungnya. 저희 아빠인데요? Di sekolah, Sia berbagi cerita kepada Ji-ho tentang buku tabungan yang ia temukan, yang berisi catatan penuh kasih dari ayahnya. Ji-ho tersenyum dan dengan tenang berkata bahwa ia selalu tahu ayah Sia adalah pria yang luar biasa. Ketika Ji-ho melihat Woo-yong melambai ke arah Sia dengan akrab, ia tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Dengan nada penuh emosi, ia bergumam bahwa ia sangat membenci Woo-yong. Sia, yang bingung dengan reaksi Ji-ho, bertanya mengapa ia begitu membenci Woo-yong. Dengan jujur Ji-ho menjawab, "Karena aku mencintaimu." Pengakuan ini membuat Sia terkejut dan terdiam. Dalam perjalanan pulang, Sia dihentikan oleh beberapa gadis yang mengenalnya. Mereka melontarkan komentar pedas, mengejeknya karena menolak Jasung, bahkan menghina ibunya dengan sebutan yang merendahkan. Tak terima dengan hinaan itu, Sia dengan tegas memelintir lengan salah satu gadis dan memaksanya untuk meminta maaf karena telah menghina ibunya. Gadis tersebut merasa terintimidasi, akhirnya meminta maaf. Saat Sia hendak pergi, sekelompok anak laki-laki menghadangnya dan menuntut Sia agar Sia meminta maaf atas tindakannya terhadap teman mereka, si wanita yang dia pelintir tadi. Tiba-tiba Ji-ho muncul dari arah lain dan melayangkan tendangan keras, membuat salah satu anak laki-laki terjatuh. Merasa ketakutan, mereka pun langsung melarikan diri.
Jasung bersama teman-temannya tiba tepat waktu untuk menghentikan para siswa lain yang mencoba menghajar Sia dan Jiho, memastikan keduanya aman. Dajung memperingatkan Siwoo untuk menjaga jarak dari Woo-yong, meskipun ia tidak menjelaskan alasannya secara rinci. Siwoo dengan tenang membela Woo-yong, mengatakan bahwa sebelum bertemu dengannya, ia sering diintimidasi dan tidak memiliki teman. Ia menambahkan bahwa Woo-yong adalah teman sejati yang membuatnya merasa percaya diri dan membantunya kembali ke dunia basket. 우영이 만나 Suatu pagi, Daeyeong dalam wujud Woo-yong sengaja absen dari sekolah untuk membantu Ibu Dajung ke terminal bus. Ia menemani Ibu Dajung hingga stasiun, tetapi pergi sebelum bus berangkat. Namun, tak lama setelah itu, Daeyeong mengejutkan Ibu Dajung dengan muncul di bus, membawa roti kacang merah untuknya. Tindakan ini mengingatkan Ibu Dajung pada kebiasaan Daeyeong di masa lalu yang selalu perhatian padanya. Di JBC, Direktur Moon mendapatkan keputusan akhir terkait pekerja magang yang tidak akan ditawarkan posisi tetap. Dengan wajah penuh amarah, ia mengumumkan bahwa keputusan tersebut jatuh pada Dajung. Merasa tidak adil, Moon segera menuju kantor tim penilai dari Departemen Variety Show yang memberikan skor rendah pada Dajung, berniat menuntut penjelasan. Dengan tegas, Moon membela Dajung dan memperingatkan bahwa pembawa acara JBC tidak akan diizinkan bekerja untuk variety show tersebut jika sikap tidak adil seperti ini terus berlanjut. 저번 프로그램에서도 담을 Moon berbicara kepada Wongki, mengungkapkan rasa bersalahnya karena meskipun ia tahu Dajung telah bekerja sangat keras, ia tidak pernah memberinya penghargaan atau mengungkapkan betapa terkesannya ia terhadap Dajung. Moon mengaku bahwa ia telah melupakan prinsip untuk menilai seseorang berdasarkan kualitas kerja mereka. Ia merasa bersalah atas sikap tidak adilnya, terutama terhadap Dajung. 잘못 내린 판단. Ji-hoon menemui penyelidiknya yang berhasil mendapatkan rekaman black box dari mobil di sekitar lokasi kecelakaan kakaknya. Dalam rekaman tersebut, Ji-hoon melihat dengan jelas Daeyeong memeriksa kondisi mobil setelah insiden itu terjadi. Ibu Dajung menelpon Dajung untuk mengabarkan bahwa Woo-yong telah mengantarnya dengan aman ke terminal. Ia juga menyebutkan bahwa Woo-yong memiliki banyak kesamaan dengan Daeyeong, pernyataan yang membuat Dajung semakin bingung dan gelisah. Saat mengambil sepatunya di toko, Dajung dikejutkan oleh permintaan tanda tangan dari karyawan toko. Karyawan itu menjelaskan bahwa ia menjadi penggemar Dajung setelah mendengar pujian pria yang membeli sepatu tersebut tentang dirinya. Dajung penasaran dan bertanya apakah pria yang dimaksud berusia sekitar 30 tahunan. Namun, karyawan tersebut menjawab bahwa pria itu sebenarnya masih seorang pelajar. Jawaban itu membuat Dajung tercengang. Ketika ia meninggalkan toko, pikirannya dipenuhi kenangan akan bagaimana Woo-yong sering memperlakukannya dengan cara begitu mirip dengan Daeyeong di masa lalu. Dajung menelpon Daeyeong dan langsung bertanya tentang keberadaannya saat ini. Ketika akhirnya mereka bertemu, Dajung dengan tegas menyatakan bahwa Daeyeong seharusnya tetap berbohong dan fokus pada kehidupannya sendiri daripada terus berada di sekitarnya. Dajung melanjutkan mengakui bahwa kehadiran Daeyeong di dekatnya hanya membuatnya semakin rindu akan masa lalu. Dengan suara lembut, ia mendekat dan berbisik, "Aku juga merindukanmu." 나도 보고 싶었어. Keesokan harinya, di sekolah, Ji-ho mencoba memegang tangan Sia saat mereka berjalan bersama, tetapi segera menjatuhkannya ketika melihat Daeyeong mendekat. Ji-ho tampak gugup, sementara Daeyeong hanya memberikan senyum kecil. Dalam kilas balik, Ji-ho menemukan sebuah kotak berisi rekaman video lama di rumahnya. Saat menonton video itu, ia melihat momen Sia kecil berlari dalam sebuah perlombaan bersama ayahnya. Ketika kamera memperbesar wajah sang ayah, Ji-ho terkejut mengenali bahwa pria tersebut adalah Woo-yong, musuh bebuyutannya. Kembali ke masa kini, Daeyeong memuji Sia karena datang ke sekolah tepat waktu. Ji-ho yang mendengar pujian itu merasa bahwa kata-kata Daeyeong terdengar seperti pujian dari seorang ayah kepada anaknya. Beberapa waktu kemudian, Dajung dan Daeyeong bertemu dengan Irene dan Dukjin. Bersama-sama mereka membuat rencana untuk mengerjai Irene dan Dukjin. Dajung meminta maaf dengan nada serius, tetapi menulis pesan palsu kepada Dukjin bahwa ia jatuh cinta dengan Woo-yong dan berniat berkencan dengannya meskipun ada perbedaan usia. Irene dan Dukjin terkejut. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, Dajung dan Daeyeong segera pergi. Tidak lama kemudian, mereka menerima pesan dari Dajung yang berbunyi, "Aku marah karena kamu berbohong padaku, tetapi terima kasih telah membantu Daeyeong." Setelah mengantar Dajung pulang, Daeyeong bertemu Sia dan Ji-ho yang sedang berjalan pulang. Kali ini, ia melihat keduanya saling berpegangan tangan. Daeyeong tidak mengatakan apa-apa, hanya mengamati dari kejauhan. Namun, tak lama setelah itu, ia menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pihak sekolah dan menanyakan apakah ia ayahnya Sia. Dengan refleks, Daeyeong mengiyakan tanpa sadar menggunakan ponsel khusus Woo-yong. Ketika ia berbalik,
Ia melihat Jiho berdiri di belakangnya dengan tatapan penuh pemahaman. Daeyeong dan Jiho duduk berdua. Jiho mengungkapkan bahwa ia tahu identitas sebenarnya Daeyeong setelah melihat video lama dan memperhatikan momen Daeyeong memeluk Dajung saat mengantarnya pulang. Jiho dengan nada serius meminta Daeyeong untuk menjaga Sia dengan baik. Di tempat lain, Irene mendatangi kantor polisi setelah mengetahui identitas salah satu teman sekolahnya yang bertanggung jawab atas postingan jahat tentang Dajung. Teman tersebut juga merupakan pelaku yang memposting rumor tentang kehamilan SMA Dajung. Teman itu mengaku bahwa ia menyimpan dendam pada Dajung sejak lama karena merasa Dajung telah mencuri persahabatan Irene darinya. Namun, Irene menegaskan bahwa Dajung pernah membelanya di SMA saat ia diserang oleh pengganggu, sementara teman itu hanya diam dan tidak membantu. Sementara itu, Siwoo menghubungi ayahnya, meminta agar ia datang untuk menyaksikan pertandingan final basket. Siwoo mengungkapkan bahwa ia mulai mencintai basket karena ingin mewujudkan impian ayahnya yang harus ia tinggalkan saat Siwoo lahir. Ia juga mengaku sering berpura-pura tidak peduli pada basket, agar tidak mengecewakan ayahnya jika ia gagal. Siwoo dengan penuh harap memohon agar ayahnya datang ke pertandingan. Namun, Daeyeong yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya, mengatakan ia tidak bisa hadir. Siwoo kecewa, tidak menyadari bahwa ayahnya sebenarnya selalu ada di sisinya sebagai Wooyoung. Di tempat lain, Dajung berbicara dengan Jihun. Jihun menceritakan bahwa ia telah menemui Miyong, ibu kandung Suyeon, untuk memintanya bertemu putrinya. Meski awalnya menolak, Miyong akhirnya setuju dan mereka mengatur pertemuan di sebuah restoran. Suyeon merasa sangat bahagia saat akhirnya bisa bertemu dengan ibunya. Namun, kebahagiaan itu segera hancur ketika Miyong dengan dingin mengatakan bahwa ia tidak menganggap dirinya sebagai seorang ibu dan tidak ingin terlibat dalam kehidupan Suyeon, meskipun ia adalah anak kandungnya. Kata-kata itu begitu kejam sehingga membuat Suyeon terpukul. Jihun yang menyaksikan semua itu mengejar Miyong hingga ke aula untuk meminta penjelasan. Ia bertanya dengan nada marah mengapa Miyong tega berkata seperti itu kepada anak yang tidak bersalah. Miyong dengan nada tajam menjawab bahwa ia melakukannya agar Suyeon tidak memiliki harapan palsu. Ia mengaku tidak pernah menginginkan kehadiran Suyeon dan bahkan menganggapnya sebagai sebuah kesalahan. Jawaban ini membuat Jihun merasa terpukul, tetapi ia tetap kembali untuk menghibur Suyeon yang menangis terseduh-seduh. Dalam hati, Jihun merasa sangat bersalah karena membiarkan Suyeon terluka seperti ini. Beberapa waktu kemudian, Jihun bercerita kepada Dajung tentang kecelakaan fatal yang menewaskan kakaknya. Ia menjelaskan bahwa Daeyeong ternyata berada di tempat kejadian malam itu. Mobil kakaknya yang membawa Suyeon ditabrak oleh pengemudi yang mengantuk, sementara Daeyeong juga berada di dalam salah satu mobil yang tertabrak. Ketika mobil kakaknya mulai terbakar, hanya Daeyeong yang berani mendekati dan menyelamatkan Suyeon terlebih dahulu. Kakaknya sempat mengucapkan terima kasih dengan suara lemah sebelum Daeyeong kembali untuk mencoba menyelamatkannya. Namun, sebelum Daeyeong berhasil, sebuah truk lain menghantam mobil kakaknya, menyebabkan ledakan besar. Daeyeong terpaku melihat peristiwa itu dan jatuh pingsan. Ia terbangun di rumah sakit dengan keluarganya di sekelilingnya, tetapi trauma atas kejadian itu tetap membekas di hatinya. Di waktu sekarang, Jihun mengungkapkan kepada Dajung bahwa jika Dajung menolaknya demi pria lain, ia tidak akan menyerah. Namun, Jihun juga mengakui bahwa ia menyadari dirinya bukan tandingan Daeyeong, yang menurutnya adalah pria yang luar biasa. Ketika Dajung pulang, ia mengetahui dari Siwoo bahwa ia sedang dipantau oleh Universitas Hankook untuk bergabung dengan tim basket mereka. Siwoo juga mengatakan bahwa Wooyoung sebenarnya juga dilirik oleh universitas yang sama, tetapi memilih untuk tidak menerima tawaran tersebut. Hal ini membuat Dajung bingung, tetapi Siwoo menjelaskan bahwa Wooyoung pernah mengatakan bahwa ia akan pergi. 은지는 말 안 해주더라고. Di rumah, sebuah tayangan tentang Piala Dunia 2002 mengingatkan Dajung pada malam ketika ia dan si kembar menunggu Daeyeong di halte bus. Malam itu, Daeyeong menghadapi hari yang berat di tempat kerja. Ia terluka oleh pelanggan yang merayakan kemenangan timnas Korea dan dipermalukan oleh bosnya yang suka menghakimi. Ketika mereka akhirnya bertemu di bus, keduanya hanya bisa menangis di halte bus yang berbeda, tenggelam dalam rasa sakit mereka masing-masing. Kembali ke masa kini, Dajung bertemu Daeyeong yang mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan kehidupannya kembali. Ia mengungkapkan bahwa istri dan anak-anaknya lebih penting daripada mimpinya menjadi pemain basket profesional. Namun, Dajung tidak ingin Daeyeong kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya. Dengan berat hati, ia meminta Daeyeong untuk fokus pada hidupnya sendiri dan menjalani mimpinya. Ia menambahkan bahwa anak-anak mereka sudah hampir dewasa dan mereka bisa tetap saling mendukung sebagai teman. Daeyeong memohon kepada Dajung untuk memberinya kesempatan, tetapi Dajung menolaknya, mengatakan bahwa inilah waktunya bagi Daeyeong untuk mengejar mimpinya. Ia berjalan pergi meninggalkan Daeyeong yang patah hati, meski ia sendiri juga merasa sangat terluka. Merasa putus asa, Daeyeong kembali ke lapangan sekolah dan mencoba memasukkan bola ke dalam ring, berharap keajaiban akan mengembalikannya ke kehidupan lamanya. Namun, tidak ada yang berubah. Ia tetap berada dalam tubuh mudanya. Di waktu sekarang, Jihun mengungkapkan bahwa ia ingin mendapatkan kehidupannya kembali. Ia berjalan pergi meninggalkan Daeyeong yang patah hati, meski ia sendiri juga merasa sangat terluka. Merasa putus asa, Daeyeong kembali ke lapangan sekolah dan mencoba memasukkan bola ke dalam ring, berharap keajaiban akan mengembalikannya ke kehidupan lamanya. Namun, tidak ada yang berubah. Ia tetap berada dalam tubuh mudanya.
Pada pertandingan final basket, Dajung kembali bertemu dengan Daeyeong. Dengan nada penuh penyesalan, ia mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya. Namun, Daeyeong menenangkannya, mengatakan bahwa ini bukan salahnya. Ia menambahkan bahwa meski dulu ia berpikir berhenti bermain basket adalah sebuah pengorbanan, ia kini menyadari bahwa momen-momen bersama keluarganya jauh lebih membahagiakan dibandingkan apapun yang pernah ia alami di lapangan basket. Daeyeong tiba-tiba kembali ke tubuh aslinya yang lebih tua, tepat di depan Dajung. Dengan penuh emosi, ia berkata, "Dajung, kamu tidak pernah menghancurkan hidupku. Sebaliknya, kamu memberiku kesempatan terbesar, dan keputusan untuk bersamamu adalah hal terbaik yang pernah kulakukan. Kamu adalah cinta pertamaku, sekaligus cinta terakhirku. Kamu adalah hidupku. Aku mencintaimu." Kata-kata ini membuat Dajung menangis karena ia telah begitu merindukan Daeyeong. Mereka berdua berjanji untuk menjalani sisa hidup mereka bersama. Pasangan itu kemudian menonton pertandingan final bola basket Siwoo. SMA Sering sedang tertinggal 10 poin. Tetapi, kehadiran Daeyeong memberikan semangat baru bagi Siwoo. Dengan tekad yang menyala, Siwoo dan Jasung memimpin timnya untuk membalikan keadaan. Di detik terakhir, Siwoo melepaskan tembakan 3 angka yang memastikan kemenangan mereka. Setelah pertandingan, Siwoo berlari ke pelukan Daeyeong. Ayah dan anak itu menangis bahagia, dan Daeyeong dengan bangga berkata, "Kamu hebat, anakku." Sementara itu, Sia yang baru keluar dari kelas tata rias didekati oleh gadis penyerangnya yang meminta maaf dengan tidak tulus. Ketika Sia membalas dengan membuatnya kehilangan keseimbangan, ayah gadis itu muncul dengan marah, memerintahkan Sia untuk meminta maaf. Namun, Daeyeong datang dan menegur Sia dengan lembut, mengingatkannya untuk tidak mudah kehilangan kesabaran, meskipun ia benar. Lalu ia memberikan sindiran halus kepada ayah gadis itu, yang akhirnya meminta maaf atas perilaku putrinya. Melihat ayahnya, Sia menangis dan memeluknya. Daeyeong meminta maaf karena telah membuatnya menunggu begitu lama untuk momen seperti ini. Sementara itu, Dajung mendadak menjadi viral karena rekaman CCTV yang menunjukkan ia menyelamatkan Yumi dari seorang peleceh. Video itu diunggah oleh Yumi sendiri, meskipun ia awalnya menyangkalnya. Bahkan, Direktur Moon mengakui bahwa itu adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi di JBC. Daeyeong, yang melihat jadwal Dajung yang penuh dengan tawaran pekerjaan, memutuskan untuk menjadi manajernya. Ia mengawal Dajung dengan aman, melewati kerumunan reporter di luar gedung JBC, menunjukkan bahwa ia selalu ada untuk mendukungnya. Dajung kemudian berterima kasih kepada Yumi, yang akhirnya mengakui bahwa ia yang memposting video tersebut. Yumi juga meminta maaf kepada Dajung atas sikapnya yang tidak adil selama ini. Siwoo, yang sedang berlatih basket, teringat pada kata-kata Wooyoung, alias Daeyeong, yang berencana kembali ke Amerika. Daeyeong memintanya untuk menjalani hidupnya sepenuhnya, menghargai orang-orang yang ia cintai, dan menjadikan masa lalu sebagai kenangan dan sumber kebahagiaan, bukan penyesalan. Ketika Daeyeong bermain basket bersama Siwoo, Siwoo mengatakan bahwa bermain dengannya mengingatkannya pada Wooyoung. Daeyeong bertanya apakah ia bisa menghentikan posisi Wooyoung sebagai teman Siwoo sekaligus ayah yang selalu ada untuknya. Siwoo tersenyum, menyetujui hal itu. Dajung dan Daeyeong kemudian menghadiri pertandingan Jihoon. Di sana, Daeyeong bertemu dengan Suyeon, keponakan Jihoon, yang tidak mengenalinya. Namun, Daeyeong mengingat Suyeon dari kecelakaan masa lalu dan dengan hangat berkata, "Senang bertemu denganmu lagi." Setelah pertandingan, Jihoon bertemu dengan Daeyeong, yang mengaku sebagai penggemar beratnya. Jihoon membalas dengan ramah, menjabat tangannya sebagai tanda saling menghormati. Di sisi lain, Dukjin menghadiri pesta cosplay dengan mengenakan kostum Iron Man. Ia bertemu dengan Guru Ok, yang mengungkapkan bahwa Wooyoung pernah memberitahunya tentang Dukjin. Guru Ok menjelaskan bahwa meskipun Dukjin bukan ayah kandungnya, ia adalah teman yang selalu ada di saat-saat sulit. Dengan senyuman, Guru Ok mengatakan bahwa ia juga menyukai Dukjin, membuat Dukjin sangat bahagia. 2 tahun kemudian, Sia menghadiri reuni sekolah bersama teman-temannya. Ia terlihat diapit oleh Jiho dan Jasung. Sementara Siwoo tidak hadir karena sedang bertengkar dengan Somi, pacarnya. Somi cemburu melihat Siwoo tersenyum pada penggemar basketnya. Tetapi Siwoo dengan serius mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melepaskan wanita yang selalu ada untuknya. Daeyeong akhirnya berhasil mewujudkan impiannya membuka sekolah olahraga sendiri, di mana ia melatih anak-anak kecil bermain bola basket. Ia terlihat bahagia, menginspirasi generasi muda dengan semangat dan pengalamannya. Suatu hari, Daeyeong mengajak Dajung menonton pertandingan basket. Ia tiba-tiba menoleh ke arah Dajung dan berkata, "Dajung, maukah kamu menikah denganku lagi?" Ia mengungkapkan keinginannya untuk melihat Dajung mengenakan gaun pengantin sekali lagi, sebuah simbol cinta baru yang tetap kuat meskipun telah melewati berbagai cobaan. Hari pernikahan mereka pun tiba. Upacara berlangsung dengan penuh haru dan kebahagiaan. Ibu Dajung dan ayah Daeyeong memberikan doa terbaik mereka untuk pasangan tersebut, membuat para tamu yang hadir terharu sehingga meneteskan air mata. Setelah upacara selesai, Daeyeong melihat sosok kakek Jo, pria yang dulu memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya.
Kakek Jo hanya tersenyum dan memberikan isyarat rahasia dengan jari di bibirnya, seolah menyuruh Daeong untuk menikmati hidup barunya. Daeong merenungkan perjalanan hidupnya, menyadari bahwa waktu terus berjalan. Ia mengakui bahwa ada hari-hari di mana ia dan Dajung bertengkar, bahkan terkadang mereka saling membenci. Namun, ia juga belajar bahwa melalui perbedaan itulah mereka semakin memahami satu sama lain, memperkuat cinta mereka, dan menjadikan hubungan mereka lebih bahagia daripada sebelumnya. Ingatan manis tentang masa muda mereka terlintas. Saat itu, Daeong dan Dajung yang masih muda pernah melihat pasangan lansia di taman. Mereka berjanji bahwa suatu hari nanti mereka akan menjadi tua bersama, saling mencintai hingga akhir hayat. Kini, janji itu diperbarui dengan penuh keyakinan. Meski usia mereka bertambah, cinta mereka tetap bertahan, bahkan semakin dalam. Dan dengan adegan ini, perjalanan cinta Daeong dan Dajung mencapai akhir yang indah. Drama pun selesai, meninggalkan pesan tentang cinta, pengorbanan, dan pentingnya keluarga.